Pendosa Lin Feng berani mencoba membunuh Yang Mulia. Dia pantas dihukum mati dengan tubuh dicabik 5 ekor kuda. Laksanakan hukuman sekarang juga. Demi Yang Mulia Maharani. Namun setelah dia berhasil mendapatkan tahtanya, dia malah membunuh putra dari keluarga Yu. Kalau sudah niat menghukum, selalu saja ada alasan yang dicari-cari. Zheng Yao, kau sangat tahu betapa tulusnya perasaanku padamu. Apakah kau benar-benar akan membiarkan Jiang Chuan menyiksaku? Lancang kau, Lin Feng, Tuan Muda Jiang adalah putra dari Perdana Menteri, calon pendamping Maharani Kerajaan Dakian di masa depan. Mana boleh rakyat jelata dari zaman modern sepertimu menghinanya? Nak, kau ini putraku. Aku tidak pernah menganggapmu sebagai ayahku. Ayahku hanyalah sebuah alat bagi ibunda untuk menaklukkan dunia ini. Sekarang setelah seluruh dunia berhasil dikuasai, kau sudah tidak berguna lagi. Aku sudah tidak berguna lagi. Hahaha. Zheng Yao. Dulu kau pernah bilang, saat kau berhasil menaklukkan dunia ini dan menjadi Maharani, kau akan menikahiku. Tapi apa-apaan semua ini sekarang? Kau mengingkari janjimu sendiri. Habis manis sepah dibuang. Aku benar-benar sudah buta menilaimu. Asal kau tahu saja, posisi pendamping Maharani hanya pantas menjadi milik Jiang Chuan. Semua ini bermula 10 tahun yang lalu, aku mendengar kabar dari ayahku bahwa rumah tua tempatku menghabiskan masa kecil akan segera digusur. Jadi, aku berniat pulang dan menginap di sana selama beberapa hari. Tapi aku sama sekali tidak menyangka, halaman belakang rumah tuaku ternyata bisa menembus ruang dan waktu menuju zaman kuno. Bahkan, aku bisa bebas bolak-balik kembali ke dunia modern. Saat pertama kali aku bertemu dengannya, ia baru saja naik tahta, di mana-mana terjadi kekacauan dan peperangan. Dia sangat membutuhkan bantuan dan pasokan logistik. Benda apa ini? Apa masih ada lagi? Sejak saat itu, aku terus mengirimkan pasokan untuknya, membantunya membangun kembali negaranya, menegakkan hukum baru, dan menyatukan hati rakyatnya. Selama 10 tahun, aku membawanya pada masa kejayaan dan memajukan sistem pendidikan di negaranya. Aku membantumu, mengubah Dakian dari negara kecil yang tak dikenal, hingga berhasil menaklukkan dunia. Kemudian kita menjalin kasih. Setelah memiliki anak, kau berjanji memberiku pernikahan yang megah, dan menjadikanku pendamping hidupmu. Aku pasti akan membahagiakanmu, katamu. Tapi sekarang, setelah dunia berhasil disatukan, yang kuterima justru kematian. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku pasti akan membuatmu membayar harganya. Aku belum mati. Tuan Lin, selama Anda setuju untuk digusur, uang ganti ruginya akan cair dalam waktu setengah bulan. Aku terlahir kembali ke 5 tahun lalu. Tuan Lin, kalau Anda tidak setuju, saya akan kembali lain kali. Apa? Tuan Lin, Anda bilang apa? Kukatakan, aku setuju, dan katakan rumah ini hari ini juga. Bagus sekali, Tuan Lin, bagaimana kalau dalam 3 hari kita mulai pengosongannya? Apa boleh? Boleh. Aku juga masih harus mengurus hal lain di sini. Akhirnya, 3 hari lagi. Pada saatnya nanti, semua yang pernah kuberikan padamu akan kurebut kembali satu persatu. Lin Feng. Lin Feng, 7 hari lagi kita akan menyerang Dayan. Bagaimana persiapan persediaanmu? Ada apa dengan lehermu? Leherku. Gawat. Ini pasti bekas dari Jiang Chuan. Oh, ini paling cuma bekas garukan. Kamu jangan mikir yang aneh-aneh. Ternyata hari ini kamu benar-benar habis dari kediaman Jiang Chuan. Iya, memangnya kenapa kalau iya? Kan sudah pernah kubilang padamu. Jiang Chuan itu putra Perdana Menteri Jiang. Aku butuh dukungan Perdana Menteri Jiang di istana. Kedekatanku dengan Jiang Chuan itu hanyalah sandiwara belaka. Bos, beras dan ubi ungu pesanan Anda sudah tiba. Nah, persediaanmu sudah datang. Cepat suruh dia bawa masuk yang banyak. Bos, aku mau mengembalikan barang ini. Lin Feng, kalau begitu kembalikan uangku. Bukankah sudah kubilang, aku akan menulis surat utangnya. Surat utangmu itu sudah menumpuk seperti gunung. Kapan kau akan memberikan uangnya? Sejak kapan aku berutang kantong persediaan padamu? Bos, kembalikan saja barangnya. Bukankah ini sungguh konyol? Kakak, kalau kau tidak punya persediaan, bagaimana kau bisa menang perang? Yi Feng, sebenarnya ada apa denganmu? Berhentilah bersikap tidak masuk akal. Oke, persediaan ini adalah penentu bagi ribuan nyawa para prajurit kita di medan perang. Lalu apa urusannya denganku?
Aku datang untuk memanggil Anda. Baiklah, aku segera ke sana. Fei Yu, ayo kita cepat pergi. Lin Feng, hari ini adalah hari ulang tahun Jiang Chuan. Soal persediaan itu, suruh saja orang mengantarkannya nanti. Fei Yu, sebenarnya kau lebih mencintaiku atau Jiang Chuan? Tentu saja aku mencintaimu. Lin Feng, jangan berpikiran macam-macam. Kan sudah kubilang, hari ini adalah hari ulang tahun Jiang Chuan. Bersiaplah yang rapi dan bawakan hadiah mewah ke sana. Aku akan membawa Fei Yu ke sana duluan. Ibu, cepat. Ayo kita segera rayakan ulang tahun Paman Jiang Chuan. Iya, kita berangkat sekarang juga. Lin Feng, cepatlah sedikit. 1 detik yang lalu dia bilang mencintaiku. Detik berikutnya, dia sudah tidak sabar ingin menemui pria itu. Apa kau lupa kalau kita berulang tahun di hari yang sama? Dan kau masih mengharapkan hadiah mewah dariku? Baiklah. Kalau begitu, aku akan benar-benar menyiapkan hadiah besar untuk kalian. Hahaha. Yang mulia Kaisar tiba. Hormat kami, Yang mulia. Silakan berdiri. Terima kasih, Yang mulia. Putra Perdana Menteri Jiang ternyata tiba di sini bersamaan dengan Yang mulia. Perhatian Yang mulia kepada Jiang Chuan memang sungguh luar biasa. Apakah ayah tidak jadi datang? Sepertinya keputusanku merayakan ulang tahun Jiang Chuan benar-benar membuat Lin Feng marah. Kalau tidak, mana mungkin dia tidak datang? Yang mulia, hamba rasa Tuan Lin tidak menyukai hamba. HMPH, kalau dia tidak mau datang, ya sudah. Lin Feng tidak menyukaimu. Dia itu cuma rakyat jelata. Apa haknya bersikap begitu kepada putra Perdana Menteri? Ah, Yang mulia. Hamba akan segera menyuruh orang untuk memanggilnya ke sini. Pengawal, tidak perlu. Aku sudah datang. Wajah Tuan Lin kelihatannya pucat sekali. Ya, Tuan Lin sudah bersama Yang mulia selama 5 tahun, tapi belum juga dinikahi oleh Yang mulia. Sekarang, malah ada Jiang Chuan yang duduk mendampingi Yang mulia. Hati Tuan Lin pasti sangat hancur sekarang. Titah Yang mulia tidak berani hamba bantah. Lin Feng, bicara apa kau ini? Cepat duduklah. Ayah, kau ini benar-benar tidak paham tata krama. Ya, berani sekali membiarkan semua orang menunggumu. Tapi, Yang mulia, bahkan tidak ada satupun kursi yang tersisa untuk Tuan Lin. Ibu. Fei Yu. Lin Feng, tidak perlu repot-repot. Nasib hamba yang rendah ini tidak pantas duduk di samping Yang mulia. Dia benar-benar marah rupanya. Ibu, dia tidak mau datang. Fei Yu, tolong bawakan sepiring kue ini untuk ayahmu. Lin Feng sangat suka yang manis-manis. Dia pasti tidak akan marah lagi setelah makan kue ini. Ayah, ibu memberikan kue ini untukmu. Lin Feng. Kue ini dibuat langsung oleh Jiang Chuan hari ini. Rasanya sangat enak loh. Cobalah sedikit. Tidak usah. Tuan Lin tidak mau memakannya. Apa karena tidak suka? Lin Feng. Kue ini kan buatan Paman Jiang Chuan sendiri. Rasanya enak sekali. Ayah harus coba. Kalian tuh lia. Sudah kubilang aku tidak mau makan. Kau. Yang mulia, mohon tenang. Minumlah teh ini dulu. Tanganmu kenapa bisa terluka? Aku. Paman Jiang, tidak sakit kok. Sini, Fei Yu tiupkan lukanya ya, Paman. Lukanya. Tidak apa-apa. Terima kasih ya, Fei Yu. Terima kasih atas perhatian Yang mulia. Melihat interaksi Yang mulia dan Jiang Chuan, malah terlihat seperti kalian bertigalah keluarga yang sesungguhnya. Pelayan, panggil tabib istana sekarang. Cih, luka gores sekecil itu saja sampai harus memanggil tabib istana. Lin Feng, bicara apa kau ini? Apa kau tidak dengar kalau Jiang Chuan terluka karena membuatkan kue? Tega sekali kau bicara seperti itu. Bukankah kalian mau memanggil tabib istana? Biar ku bantu kalian membuat sandiwara ini makin nyata. Lin Feng, apa yang kau lakukan? Kurang ajar kau. Kau memukulku. Memang sepantasnya kupukul kalian, pasangan tak tahu malu. Memangnya aku yang menyuruh dia membuat kue itu. Dia sendiri yang cari muka mau membuatnya. Lalu apa urusannya denganku? Kau ini. Kau jahat sekali. Kau tidak berhak memukul ayahku. Cepat minta maaf. Yang mulia, tolong jangan marah. Tuan Lin pasti tidak sengaja melakukannya. Oh, jadi maksudmu aku yang sengaja cari masalah. Lin Feng. Kenapa kau berubah jadi seperti ini? Kenapa kau jadi sangat tidak masuk akal? Benar-benar di luar batas. Di luar batas, katamu.
Biar kutunjukkan padamu. Apa itu yang namanya di luar batas? Lancang, kau sungguh lancang, kurang ajar, Tuan Lin, apa kau sudah gila? Yang mulia, apa mungkin kue buatanku tidak sesuai seleranya, sampai membuat Tuan Lin begitu membenciku? Ini bukan salahmu, jangan terlalu dipikirkan, semua ini gara-gara aku, makanya dia melampiaskan kemarahannya padamu. Hari ini, aku pasti akan membuatnya meminta maaf dengan benar padamu. Lin Feng, kau itu cuma rakyat jelata, berani-beraninya kau melawan aku, putra Perdana Menteri ini. Tuan Lin, kau sama sekali tidak pantas. Jangan mentang-mentang Yang Mulia menyukaimu, lalu kau bisa berbuat seenaknya. Kalau kau berani menyinggung keluarga Jiangku, Yang Mulia pun tidak akan bisa melindungimu. Tidak, Jiang Chuan, kau adalah putra Perdana Menteri, sekaligus orang kesayangan Yang Mulia. Aku saja sampai sibuk menjilat dan mencari muka di depanmu. Mana berani aku menyinggungmu? Baguslah kalau kau sadar diri. Apa-apaan si Lin Feng ini? Apa coba maksudnya bertingkah begitu? Tolong bawakan hadiah yang sudah kusiapkan untuk Tuan Muda Jiang. Bawa masuk hadiahnya. Wah, sepertinya Lin Feng menyiapkan hadiah permintaan maaf untukmu. Tuan Lin ini benar-benar punya niat yang baik ya. Mulutnya saja yang keras menolak minta maaf, tapi nyatanya diam-diam mengirimkan hadiah. Haha, Tuan Lin ini memang mulutnya saja yang pedas, tapi hatinya selembut tahu ya. Asalkan Tuan Muda Jiang menyukainya, itu sudah cukup. Lin Feng, meski hatimu sangat tidak terima, memangnya kau bisa apa? Di hadapanku, kau hanya bisa tunduk dan bertekuk lutut. Hadiah tiba. Wah, aku belum pernah melihat benda yang seperti ini. Kok bisa aku belum pernah lihat ya? Wah, besar sekali. Benda apa ini? Boleh juga usahamu. Sebenarnya benda apa ini? Ini adalah barang khusus untuk Jiang Chuan, yang kupilih dengan sangat hati-hati. Dan disiapkan dengan biaya yang luar biasa mahal. Benda ini benar-benar terlihat sangat mewah dan indah ya. Benda ini sungguh bukan barang sembarangan. Wah, benar-benar terima kasih banyak loh, Tuan Lin. Jangan salahkan aku jika hatiku bertindak sangat kejam. Hanya saja, apa nama benda ini? Namanya, benda ini bernama jam lonceng. Ya, lonceng kematianmu. Bagaimana bisa dia mengirimkan barang pembawa sial ini? Memberi hadiah ini sungguh membawa kesialan. Memberi sebuah jam adalah pertanda buruk yang sangat besar. Lin Feng, kau sungguh keterlaluan. Apa maksudnya memberiku sebuah jam? Apa kau sedang menyumpahiku agar cepat mati? Lin Feng, berani-beraninya kau memberiku jam untuk mengutuk kematianku. Hei, itu kan kau sendiri yang bilang. Aku sudah susah payah menghabiskan banyak uang, khusus untuk membelikan jam ini untukmu. Tapi kau malah menganggapnya sebagai kutukan. Jangan sembarangan menuduhku, Jiang Chuan. Kau harus menyimpan hadiah ini baik-baik. Jangan sampai kau menyia-nyiakan niat baikku ini. Kau benar-benar sombong luar biasa. Lin Feng, cepat minta maaf sekarang juga. Kau jahat sekali. Kau tidak pantas menjadi ayahku. Pengawal, cepat seret orang ini. Sayang sekali melihat hidangan selezat ini terbuang sia-sia. Kalau aku tidak bisa memakannya, kalian semua juga jangan harap bisa makan. Enyahlah, minggir kalian, biar mereka lihat betapa hebatnya kalian. Tolong. Kenapa kau malah lari? Mengerikan sekali. Aku ini adalah jiwa Dao Agung. Berani-beraninya kau bersembunyi di dalam aula. Lepaskan. Menjauh dariku, pergi. Kalian semua, cepat menyingkir. Cepat usir hewan-hewan buas ini dari sini. Lin Feng, kau benar-benar keparat tak tahu malu. Li Xiang tidak akan melepaskanmu begitu saja. Saudara-saudara, tunjukkan pada mereka kekuatan sejati kalian. Maju. Hahaha, puas sekali rasanya. Tolong, jangan kejar aku. Di hari yang sama pada kehidupanku sebelumnya, demi membuat Zheng Yong merasa senang, aku rela menemani Jiang Chun di perjamuan itu. Disingkirkan oleh begitu banyak orang. Di kehidupan ini, sebelum aku pergi, jangan harap ada yang bisa hidup tenang. Lin Feng, kau harus mati. Jika surga punya perasaan, niscaya perasaan itu sudah lama mati. Persetan dengan hartamu itu. Persetan, aku tidak sudi lagi jadi pelayanmu. Kau, dasar ular. Hahaha. Jangan-jangan, dia pembunuh bayaran. Orangnya lari ke arah sana. Cepat. Kejar dan bunuh dia. Wah, ada mangsa segar rupanya.
kulitnya mulus, dagingnya pasti empuk. Ternyata, seorang perempuan muda pula. Aku ini kaisar wanita dari Kekaisaran Yan Agung. Apa yang sebenarnya kau inginkan? Aku bisa memberikan segalanya padamu. Kaisar wanita. Cih, asal kau tahu saja, aku paling muak dengan yang namanya kaisar wanita. Sebutkan saja hargamu. Bicaralah. Bagus. Kalau begitu, aku mau tahta kekaisaranmu itu. Akan kuberikan, asalkan kau bersedia menolongku. Tahta kekaisaran itu akan jadi milikmu. Kau pikir aku akan percaya padamu? Biar ku beritahu satu hal, bertemu denganku adalah sebuah keberuntungan terbesarmu. Pepatah mengatakan, menyelamatkan satu nyawa lebih mulia daripada membangun pagoda 7 tingkat. Soal kejadian tadi malam, aku, atas nama Ling Feng, meminta maaf kepadamu. Hari ini, aku secara khusus menyuruh dapur istana memasak makanan kesukaanmu. Aku tahu, apa yang dilakukan Lin Feng kemarin memang salah. Tenang saja, aku pasti akan menyuruhnya berlutut dan meminta maaf padamu. Jangan khawatir, kau pasti merasa sangat dirugikan. Ayah hanya terlalu angkuh karena terus dimanja. Ibu, aku sarankan, hari ini ibu jangan pergi menemui ayah dulu. Biarkan dia merenung sendiri selama 1-2 hari. Nanti, dia pasti akan datang sendiri untuk memohon ampun pada ibu. Benar, Yang Mulia. Sifat manusia memang seperti itu. Hasrat dan keserakahan, semakin dituruti akan semakin tak terpuaskan. Lin Feng itu pasti merasa bahwa Yang Mulia tidak akan berani menyentuhnya. Makanya dia berani bersikap selancang itu. Begini. Yang Mulia, sejujurnya hamba tidak berani menyembunyikan apapun. Ayah hamba menuntut sebuah penjelasan atas masalah ini. Aku mengerti. Sudahlah. Biarkan dia merenungkan kesalahannya sendiri selama 2 hari. Setelah 2 hari berlalu, aku pasti akan menyuruhnya datang ke sini untuk meminta maaf kepadamu. Sudah kenyang. Kau sudah diam di tempatku selama 2 hari. Kulihat lukamu juga sudah hampir sembuh total. Kau sudah bisa pergi sekarang, kan? Tuan pasti adalah sang pertapa sakti dari dakian itu, kan? Anda Tuan Lin Feng, benar. Kau mengenalku. Di kolong langit ini, siapa yang tidak tahu kalau dakian memiliki seorang pertapa sakti? Yaitu Anda, Tuan Lin Feng. Dayan sama sekali tidak kalah dari dakian. Ming Xuan memohon dengan sangat. Tolong bantulah Dayan, Tuan. Kau tahu persis aku ini orang dakian. Tapi kau masih memintaku untuk membantu Dayan. Apa kau tidak tahu? Target serangan dakian selanjutnya itu adalah Dayan. Justru karena Ming Xuan mengetahui hal itulah. Makanya saya datang ke sini untuk memohon pada Tuan. Ming Xuan tahu Tuan ada di dakian. Dan setelah bersusah payah mencari Tuan. Tolonglah. Bantu Dayan, Tuan. Kau sengaja mencariku. Syukurlah Yang Maha Kuasa tidak menyia-nyiakan usahaku. Akhirnya Lin Xuan bisa menemukan Tuan. Lin Xuan memohon, tolong selamatkanlah Dayan, Tuan. Jangan biarkan rakyat Dayan menderita dalam kehancuran perang. Lin Xuan rela mengorbankan apapun sebagai bayarannya. Asal kau tahu saja, aku tidak akan membantumu. Kaisar wanita dakian itu sudah 5 tahun bersama Anda, tapi belum juga meresmikan pernikahan, kan? Dia malah menggelar perjamuan mewah untuk si Jiang Chuan itu tepat di hari ulang tahun Anda. Wanita macam itu. Apa Anda masih enggan meninggalkannya? Kau ini tidak paham bahasaku. Ya, sudah ku bilang aku tidak akan membantu. Silakan pergi dari sini. Baiklah, maafkan kelancangan ucapan Lin Xuan ini. Saya akan pergi sekarang juga. Lin Xuan pasti akan membalas budi Tuan di kemudian hari. Tuan. Lin Xuan tidak akan langsung pergi meninggalkan Dakin. Lin Xuan akan selalu siap menyambut kedatangan Tuan kapanpun itu. Para kaisar wanita ini, sebenarnya, masing-masing dari mereka sangatlah menarik. Aku, Lin Feng, tidak akan membesarkan Seng Yao untuk kedua kalinya. Sudahlah, waktunya pergi. Hei, Tuan Lin. Hari ini penggusurannya akan segera dimulai. Sebaiknya Anda mulai membereskan barang-barang yang perlu dibawa. Oke, nanti saat proses penghancurannya dimulai, saya akan memanggil Anda. Ya, kalau begitu, saya akan menunggu di sini saja. Saya tunggu aba-aba darimu. Saya siap meledakkannya kapan saja. Oke. Halaman yang telah menemani sepanjang masa kecilku ini. Saatnya kita berpisah.
Ayah, ibu celaka. Cepatlah kemari. Celaka apa urusannya denganku? Ayah, apa kau benar-benar tidak peduli ibu hidup atau mati? Kau ini sebenarnya ayahku bukan? Cepatlah kemari. Lin Feng. Kau membohongi ibuku lagi. Rasakan seranganku ini. Fei Yi melakukannya dengan sangat baik. Lagi pula, Paman Jiang sudah setuju membiarkanku memanggilnya ayah. Mulai sekarang, ayahku adalah Paman Jiang. Kenapa? Kau sudah tidak sabar ingin menyerangku sekarang. Kau terus saja menunda dan enggan menemuiku. Tapi batas waktunya sudah tiba. Aku terpaksa membawamu kemari dengan cara seperti ini. Hari ini kau harus meminta maaf pada Jiang Chuan. Konyol sekali. Hari ini, Jiang Chuan dan Perdana Menteri Jiang ada di sini. Asalkan kau mau mengucapkan satu kata maaf, maka masalah ini akan kita anggap selesai. Oh, jadi kau menjebakku datang kemari hanya untuk meminta maaf pada mereka. Para menteri yang lain sedang menunggu di luar aula. Hari ini hanya Perdana Menteri Jiang seorang yang ada di sini untuk mendengarkan. Aku sudah memberimu cukup banyak muka. Aku ini adalah sang kaisar. Tolong jangan mempersulitku, bisa tidak? Sekarang bukan aku yang mempersulit posisimu. Sudahlah, jangan buat keributan. Setelah hari ini berlalu, aku pasti akan memberikan kompensasi yang layak untukmu. Yang mulia, tunggu apa lagi kalian? Bocah ini berani terus-menerus menghina putra tunggal keluarga Jiang. Kejahatan yang sama sekali tidak bisa dimaafkan. Aku sudah memberinya kelonggaran selama 2 hari. Jika hari ini dia masih juga tidak mau meminta maaf, jangan salahkan keluarga Jiang jika kami yang turun tangan sendiri. Lin Feng, aku menyuruhmu meminta maaf juga demi kebaikanmu sendiri. Cheng Yao, jika kau pergi meninggalkanku, kau masih berani bilang ini demi kebaikanku. Kebaikanmu itu sama sekali tidak sanggup kuterima. Lin Feng, beraninya kau bicara kurang ajar seperti itu di hadapan yang mulia. Kau pikir kau ini siapa? Hah, berani sekali ikut campur dalam urusanku. Lin Feng, kau sungguh kurang ajar. Kalau kau berani menunjukku lagi, ucapkan selamat tinggal pada jarimu itu. Tuan Besar Wang. Ayah, Li Feng. Apa yang terjadi? Li Feng. Li Feng. Kau berani memukulku. Kau benar-benar berani memukulku. Memangnya kenapa kalau aku memukulmu? Hah, aku benar-benar menyesal. Karena tidak melihat sifat aslimu sedari awal. Lin Feng, kau keparat. Biar ku gigit kau sampai mati. Sakit sekali. Kau, Fei Yu. Pengawal, tangkap Lin Feng sekarang juga. Lin Feng, kau berubah total. Aku seperti tidak mengenalmu lagi. Sudah kubilang, ini semua demi kebaikanmu. Demi kebaikanku. Lalu kenapa kau terus memaksaku? Jadi inikah wanita yang sangat kucintai di kehidupan laluku? Aku memaksamu, kau sendiri yang terlalu serakah dan tidak pernah puas. Dasar tidak tahu diri. Hari ini, akan kuperjelas semuanya padamu. Mulai hari ini dan seterusnya. Aku memutus semua hubungan denganmu. Putus hubungan? Lin Feng, beraninya kau. Kau ingat benda ini. Jangan lupakan hal ini. Ini adalah surat utang Kekaisaran Qian. Selama apapun kalian butuh persediaan, selama itu pula aku yang menyediakannya. Kau selalu bicara soal jasa untuk negara. Maka aku sendiri yang memeras keringat mencari uang, demi menghidupi seluruh Kekaisaran Qian ini. Ye Feng, jangan terburu-buru bicara. Apakah kau ingin aku, demi Kekaisaran Qian, menegakkan hukum, membangun sistem pemerintahan, dan menyejahterakan rakyat jelata? Aku telah mengubah negara kecil ini menjadi sebesar dan semaju ini, tapi sayang sekali. 5 tahun. Aku telah mempertaruhkan nyawa melindungi Kekaisaran Qin selama 5 tahun. Namun sekarang, kerajaan ini malah membuangku. Lin Feng, tidak seperti itu. Kau, sebagai kaisar wanita dari Kekaisaran Qian, melihat para prajurit ini, tapi tak pernah sekalipun kau mengucapkan sepatah kata pun untuk membelaku. Benar begitu, kan? Tidak, bukan begitu. Kau salah paham. Semua uang ini, anggap saja aku membuangnya untuk memberi makan anjing. Mulai hari ini, aku memutuskan segala hubungan denganmu. Sama seperti surat utang ini. Segala kenangan dan kasih sayang kita di masa lalu, kini hancur tak bersisa. Dengarkan aku baik-baik. Hari ini, aku, Lin Feng, dengan ini bersumpah. Semua ini, apakah ini semua sudah kau rencanakan? Aku tidak setuju. Hancurkan. Tempat ini harus segera digusur. Pemerintah sudah menurunkan perintah resmi. Lin Feng, cepat kembali padaku. Tidak, aku tidak akan mengizinkanmu pergi dari sini. Ibu,
Tolong jangan tinggalkan aku. Lepaskan? Tidak mau. Ku bilang lepaskan aku. Membuka gerbang dimensi. Syukurlah, Lin Feng, ternyata kau tidak pergi. Menyingkir kau dari hadapanku. Yang mulia, Lin Feng, gerbang portalnya tiba-tiba menghilang. Kalau begitu, bukankah mulai sekarang aku akan terjebak di gunung ini selamanya? Katakan yang sejujurnya, kenapa kau mendorong ibuku ke arah pedang? Lancang sekali kau, Lin Feng, kurang ajar, berani-beraninya kau tidak sopan kepada yang mulia. Gerbangnya ternyata sudah tertutup. Kedepannya, Lin Feng hanya bisa tinggal di kerajaan Dakian. Kau pikir kau ini siapa? Berani-beraninya menceramahi dan mengaturku. Lin Feng, apa selama ini aku terlalu memanjakanmu, sampai-sampai kau jadi begitu sombong dan keras kepala? Padahal kau hanya seorang rakyat jelata. Berani-beraninya menyinggung keagungan kaisar. Yang mulia, hamba memohon agar Anda segera menghukum pendosa ini. Lin Feng, sudah jelas-jelas kau yang salah. Lalu kalau sekarang aku menyuruhmu minta maaf, apa susahnya? Apakah di matamu itu? Sekarang gerbangnya sudah tertutup. Kau hanya bisa tinggal di kerajaan Dakian. Aku sarankan, sebelum kesabaranku habis, cepatlah minta maaf. Kalau tidak, aku pun tak akan bisa melindungimu. Kau jangan pikir aku, Lin Feng, benar-benar hanya bisa hidup dengan bergantung pada Dakian. Lin Feng, aku ini putra langit. Aku harus mengutamakan kepentingan negara. Kenapa kau ini keras kepala sekali? Kepentingan negara katamu. Dakian ini, kalau tidak ada aku, Lin Feng memangnya bisa berjaya. Tidakkah seharusnya kalian juga ingat bahwa akulah yang selama ini menopang langit kerajaan Dakian ini untuk kalian? Tutup mulutmu, sombong sekali kau. Seluruh pejabat sipil dan militer Dakian bisa menjadi saksi. Kerajaan Dakian bisa bertahan sampai di titik ini. Semuanya mutlak karena usaha keras kita sendiri. Sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Kau jangan lupa, dulu, kau sendiri yang bilang ingin mengabdi kepadaku. Kau adalah abdiku. Sudah sepantasnya kau bekerja keras demi kekaisaran ini. Aku pasti sudah gila. Bisa-bisanya aku berdebat denganmu di sini. Seseorang yang tega melihat orang mati di depan matanya tanpa berbuat apa-apa, mana mungkin punya hati nurani untuk mengerti penderitaanku. Lin Feng, jangan terlalu keras kepala. Kumohon padamu, mengertilah ya, minggir. Lin Feng, kau terlalu sombong. Kau pikir kejayaan kerajaan Dakian hari ini, semuanya semata-mata karena jasamu seorang. Berlutut memohon pun kau tetap akan mati. Kau salah. Justru Dakianlah yang jika kehilanganku, hanya akan menemui jalan kehancuran. Lancang. Tutup mulutmu, berani sekali. Pengawal, kemari, tangkap Lin Feng sekarang juga. Baik. Cih, kita harus memberinya pelajaran agar dia sadar betapa berharganya dirimu. Lin Feng, sudah saatnya meruntuhkan kesombonganmu itu. Kau benar-benar ingin membunuhku. Kau sendiri yang memaksaku melakukan ini. Kalau begitu, mari kita bertarung sampai titik darah penghabisan. Ternyata, kau menguasai ilmu bela diri. Itu adalah kekuatan dari gerbang portal. Kekuatan itu ternyata bisa melindungiku. Bisa bela diri pun aku tidak takut. Apa mungkin dia sendirian sanggup mengalahkan 100 orang sekaligus? Ayo, bangun kalian semua. Bangun, serang dia, maju. Trik macam apa ini? Ini dari diriku yang bodoh di masa lalu. Orang-orang yang dengan susah payah kusiapkan khusus untukmu. Sangat pas untuk kugunakan padamu hari ini. Mau kabur? Jangan harap. Kakiku. Kakiku hancur. Hanya dengan rasa sakit ini kau bisa memetik pelajaran. Mati dengan cepat itu terlalu mudah untukmu. Kali ini, kau hanya akan mati secara perlahan. Lin Feng, padahal aku cuma menyuruhmu untuk meminta maaf. Kenapa kau harus melakukan semua ini? Lin Feng, kembalilah. Kenapa kau memaksaku sampai seperti ini? Kenapa kau memperlakukanku seperti ini? Anakku, oh, putraku sayang, Paman Xiao Chuan. Cepat panggil tabib istana. Panggil tabib sekarang juga. Tuan, ternyata Anda. Tuan, berhubung Anda telah meninggalkan Zheng Yu. Bagaimana kalau Tuan ikut bersamaku kembali ke kerajaan Yan? Apa aku terlihat seperti orang bodoh di matamu? Aku baru saja ditusuk dari belakang oleh seorang kaisar wanita. Aku tidak sudi dimanfaatkan lagi. Tuan.
Saya, Ling Xuan, bersedia menyerahkan tahta kekaisaran ini kepada Tuan. Saya hanya memohon agar Tuan sudi melindungi rakyat, agar mereka bisa hidup dengan damai, dan terhindar dari kekacauan perang. Carilah orang lain sana. Tuan, saat ini banyak rakyat yang akan kehilangan tempat tinggal mereka. Dunia ini hanya bisa bergantung pada Tuan. Jangan memanipulasiku dengan rasa bersalah. Urusan kerajaan Yan sama sekali bukan urusanku. Aku tidak mau ikut campur. Tuan, selama 5 tahun terakhir ini, Tuan telah membawa kerajaan Yan mencapai tingkat kejayaan yang tak bisa dijangkau oleh negara manapun. Tapi sekarang, kerajaan Yan benar-benar berada di ambang kehancuran. Tuan, tolong selamatkanlah rakyat kami. Aku sudah sangat lelah. Sudah bilang, aku tidak mau lagi mengurus hal-hal merepotkan semacam ini. Dunia ini begitu luas. Di masa depan, pasti akan ada lebih banyak lagi perang yang meletus. Carilah orang lain saja. Tuan. 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 Syukurlah sebelumnya aku diberitahu ada rumah persembunyian rahasia di sini. Jadi aku tidak perlu luntang-lantung tidur di jalanan. Apa sih yang sebenarnya kau inginkan? Tuan, saya, Ning Xuan, memohon dengan sangat agar Tuan bersedia kembali ke kerajaan bersamaku dan naik tahta. Jika Tuan tidak setuju, oh, jadi kau suka berlutut? Ya, kalau begitu, teruslah berlutut di situ. Tuan. Ah, masa bodoh? Bodoh amat, aku tidak peduli. Dasar bodoh. Coba pikirkan, sudah berapa banyak pengorbanan yang diberikan untuk kerajaan Qian? Kelakuan kerajaan Qian dan kerajaan Yan pasti sama saja. Mereka akan berkhianat. Tuan, stempel giok kekaisaran ada di sini. Hamba sungguh memohon agar Tuan bersedia ikut hamba kembali ke Yan besar dan naik tahta. Aku sama sekali tidak sudi. Asal kau tahu saja, ya, sekalipun aku harus bergulung di tempat ini selamanya, aku tetap akan menjadi seorang pendekar besar. Mengembara ke dunia persilatan. Itulah impianku. Rumah tua. Loh, bukankah barang-barang ini sudah dibawa pergi oleh Zheng Yao? Kenapa bisa ada di sini? Masuk ke dalam tubuhku. Apakah ini artinya aku bisa kembali, dan tidak perlu pergi ke zaman kuno lagi? Ah. Tidak bisa keluar. Kenapa? Udara. Tapi buat apa aku butuh udara di tempat ini? Keluar. Ah. Oh, ternyata begini cara kerja ruang dimensi ini. Kebetulan sekali, aku baru saja bingung bagaimana cara mengambil kembali barang-barangku. Sekarang persediaanku melimpah ruah. Jangan-jangan, gadis kecil itu masih berlutut di sana. Tuan. Kau ini bodoh? Ya, tidakkah kau tahu caranya mencari tempat berteduh? Godaan antara guru dan murid. Pria dan wanita berduaan saja di dalam satu ruangan tertutup. Apa kau tidak takut aku akan melakukan macam-macam padamu? Lin Su sudah lama mengagumi Tuan. Jika Tuan Lu memang menginginkan hal itu, maka Tuan harus mengabulkan permohonan hamba terlebih dahulu. Oke, baiklah kalau begitu. Orang yang berhati mulia seperti Tuan, pasti akan menjadi seorang kaisar yang hebat. Jika Tuan bersedia ikut hamba kembali ke Yan besar, nanti pasti akan dikelilingi oleh banyak wanita cantik, yang berlomba-lomba ingin menjadi selir Tuan. Ngomong-ngomong, kalau menjadi kaisar, bisa-bisa aku mati kelelahan sebelum sempat menikmati indahnya dunia. Tapi kalau tawarannya seperti itu, boleh juga dicoba. Ya, Tuan sedang bicara apa? Bukan apa-apa. Kau bilang, kau akan menyerahkan kerajaan Yan kepadaku. Tapi, bagaimana jika setelah aku menjadi kaisar di sana, lalu aku malah membunuhmu? Apa yang akan kau lakukan? Tuan pasti tidak akan sekejam itu. Mungkin aku yang dulu tidak akan melakukannya.
Tapi sekarang belum tentu. Jika Tuan bersedia ikut pulang bersamaku, demi membebaskan rakyat dari penderitaan akibat perang, mengorbankan satu nyawa untuk menyelamatkan seluruh kota, aku, Lin Xuan, rela mati. Pasukan besar akan angkat senjata dan berangkat besok. 4 hari lagi, mereka akan tiba di kerajaan Yan. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah mengulur waktu agar perang tidak segera pecah. Agar kita punya waktu untuk bersiap-siap. Jadi, maksud Tuan adalah, Tuan ingin aku membantu Tuan. Itu tergantung, apakah aku punya waktu atau tidak. Apa yang perlu aku bantu persiapkan, Tuan? Jika kita ingin menekan kerajaan Qian sepenuhnya dan menghancurkan mereka, langkah pertama adalah sebuah siasat mengulur waktu. Segeralah bertolak ke kerajaan Yan. Tuan Zhao, kerjakanlah cetak biru yang kuberikan padamu. Lalu, utus orang ke berbagai negara untuk menemui para raja mereka. Bentuklah aliansi sementara dengan mereka dan maju bersama ke kerajaan Qian untuk menawarkan perjanjian damai. Ini akan menunda pergerakan pasukan kerajaan Qian. Tapi, bagaimana jika kerajaan Qian menolak tawaran damai itu? Kan sudah kubilang, tujuan utama kita hanyalah untuk mengulur waktu. Negosiasi damai itu hanyalah sebuah tipuan. Semua ini agar Zheng Yao tidak bisa langsung mengerahkan pasukannya. Kita jadi punya waktu untuk memproduksi senjata dan mengulur lebih banyak waktu bagi pihak kita. Asalkan senjata kita sudah berhasil diciptakan. Kerajaan Qian yang remeh itu sama sekali bukan ancaman yang berarti. Tuan, aku pasti tidak akan mengecewakan semua tugas yang Tuan berikan. Tanpa Lin Feng, apa kalian benar-benar sudah kehabisan akal? Yang mulia, semua benda ini diciptakan oleh Tuan Lin. Hanya dia yang tahu cara menanganinya. Yang mulia, sebelumnya, Tuan Lin sendiri yang turun tangan langsung mengawasinya. Yang mulia, sebaiknya Anda mengundang Tuan Lin kembali saja. Kerajaan kita tidak akan bisa bertahan tanpa dirinya. Tutup mulut kalian. Apa kalian pikir kerajaan Dakian menggaji kalian cuma untuk makan gaji buta? Sekarang semuanya mandek. Apa kalian tidak punya solusinya? Hamba akan berusaha sekuat tenaga mencari jalan keluarnya, Yang mulia. Jadi maksud kalian, sekarang tidak ada satupun yang punya jalan keluar, begitu. Dasar sekumpulan sampah tidak berguna. Seandainya Lin Feng tidak pergi. Tidak, kerajaan Dakian pasti masih bisa bertahan tanpa dia. Bagaimana dengan persiapan pasukan kita? Melapor, Yang mulia, karena kepergian Lin Feng yang mendadak, menyebabkan pasukan di garis depan kita. Banyak sekali prajurit yang menolak patuh pada komandan yang baru. Bagaimanapun juga, Tuan Lin Feng adalah mantan komandan mereka. Jadi kenapa rupanya? Bagaimana bisa jadi kacau begini? Bagaimana bisa selama ini dia yang mengurus semuanya sendirian? Jangan-jangan. Benarkah aku yang salah menilainya? Menghadap Yang mulia, semua persediaan logistik di markas militer lenyap tak tersisa. Lenyap. Bagaimana hal mustahil ini bisa terjadi? Di Wuang, ada utusan dari 5 negara yang meminta untuk menghadap. Utusan itu berkata, tanpa Tuan Lin, kerajaan Dakian bukanlah ancaman yang perlu ditakuti. Karena itu, negara Dayan telah bersekutu dengan 4 negara besar lainnya, bersiap meluncurkan serangan gabungan demi menghukum kezaliman kerajaan Dakian. Mereka juga bilang apa? Apalagi yang mereka katakan, jika kerajaan Dakian tidak segera menghentikan perang, mereka akan bersatu untuk menghancurkan kita. Beraninya mereka meremehkan kita. Yang mulia, jika terus begini, tamatlah sudah riwayatku. Padahal seluruh kekaisaran ini adalah milik dinasti kita. Yang mulia, mohon redakan amar Anda. Bagaimana bisa hancur berantakan seperti ini? Dulu, sewaktu Lin Feng masih ada di sini, aku tidak pernah merasa selemah dan setidak berdaya ini. Di mana sebenarnya Lin Feng berada? Pengawal, cepat panggil pengawal. Apapun caranya, kalian harus bisa menemukan Lin Feng. Yang mulia. Yang mulia, jangan harap, Yang mulia. Yang terpenting, sekarang Lin Feng sudah tidak ada di sisimu. Jadi akan sangat mudah untuk menghabisimu. Yang mulia pingsan. Cepat panggil tabib istana. Tuan, Maharani dari 4 negara lainnya telah memasuki aula. Ayo kita pergi sekarang. Kedatanganku jauh-jauh ke sini. Hanyalah untuk mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Kau pergilah duluan. Aku akan menyusul sebentar lagi. Sepertinya, perang ini sudah tidak bisa dilanjutkan. Pasokan yang didapat dari Tuan Lin lenyap begitu saja. Para prajurit di barak ini juga tidak mau menuruti perintah. Ditambah lagi, Yang mulia tiba-tiba jatuh sakit parah. Benar, kudengar beliau kehilangan sangat banyak darah. Kondisinya sudah sangat kritis. Tapi Yang mulia masih saja mengirim begitu banyak orang untuk mencari Tuan Lin. Padahal menurutku, Tuan Lin tidak akan pernah kembali lagi. Lenyap begitu saja. Mungkinkah pasokan yang ada di ruang penyimpananku telah dirampas paksa oleh Zheng Yao? Sungguh menyedihkan. Zheng Yao, ini baru saja dimulai.
Karena aku bisa mengambil cangkir dari jarak jauh, maka seharusnya aku juga bisa mengambil barang dari balik dinding kan. Awalnya aku berpikir, dengan mengembalikan surat utang itu semuanya akan lunas. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, aku jadi sangat emosi. Kenapa juga tuan muda ini yang harus menanggung kerugiannya? Simpan. Aku penasaran, kalau besok kalian melihat perbendaharaan negara kosong melompong, apa kalian akan menangis terseduh-seduh? Hah, sudahlah, uang yang dikumpulkan selama bertahun-tahun ini. Anggap saja sebagai tabungan investasi di kerajaan Dakian. Kerajaan Dayan yang remeh itu, berani-beraninya membawa utusan dari 4 negara untuk mengancam kerajaan Dakian. Bagus, karena kalian sudah berani datang, jangan harap bisa pulang dengan bernyawa. Pengawal, tangkap semua utusan dari 4 negara itu. Mohon redakan amarah Anda, Yang Mulia. Maharani Dakian ini benar-benar kejam caranya. Tapi ingat, kita ini aliansi 5 negara. Zheng Yao, kusarankan kau berpikir 2 kali sebelum bertindak. Lagi pula, kerajaan Dakian yang sekarang sudah tidak punya Lin Feng. Andai saja Lin Feng masih ada, hanya dengan kemampuanmu itu, kau berani bersikap lancang di hadapanku. Justru karena Lin Feng sudah tidak ada, makanya kami datang ke sini. Cepat atau lambat, aku pasti akan menguasai dunia ini. Tuan-tuan sekalian, Tuan Lin tidak mungkin kembali lagi. Sekarang, tujuanku sudah tercapai. Aku harap, saat kita bertemu lagi di medan perang nanti, kalian tidak akan terlalu terkejut. Kau, ayo pergi. Keparat, beraninya kalian menghina kerajaan Dakian. Kalian semua benar-benar pengecut. Kenapa tadi kalian tidak berani menangkap mereka? Yang Mulia, semua perbekalan senjata di perbendaharaan negara sudah lenyap tak tersisa. Apa? Hah? Lenyap semuanya. Jangan-jangan. Apakah langit ingin menghancurkan kerajaanku? Hah, dia benar-benar tidak berani bicara sembarang lagi. Segera kerahkan pasukan. Kali ini, waktu kita sudah lebih dari cukup. Sikapmu di hadapanku, dan di depan Zheng Yao, benar-benar bermuka dua. Tapi kan, Zheng Yao itu bukan wanita idamanku. Tentu saja perlakuanku padanya berbeda. Dia sudah meremehkan kerajaan Dayan. Kalau begitu, kita beri kerajaan Dakian sebuah peringatan keras. Setelah kembali nanti, kau kirimkan surat tantangan perang ke Dakian. Tuliskan, 7 hari lagi, perang dimulai. Siasat Tuan sungguh luar biasa kejam. Aku yakin, kali ini, Zheng Yao pasti akan terpancing oleh provokasi kita. Zheng Yao itu sangat sombong dan angkuh. Dia pasti akan terburu-buru maju ke medan perang. Tapi, dengan kekuatan militer dan perbekalan Dakian saat ini, mereka sama sekali tidak akan bisa mengalahkan kerajaan Dayan. Tapi seingatku, kas kerajaan Qian dulu sangat melimpah. Seharusnya cukup untuk membiayai seluruh pasukan, kan? Dulu sih memang begitu. Tapi sekarang, sudah tidak tersisa. Biar aku yang menahan mereka di sini. Aku sepenuhnya percaya pada Anda, Tuan. Tuan, kita mau pergi kemana sekarang? Ke kerajaan Yan. Naik tahta. Lin Xuan dengan hormat menyambut Anda kembali ke kerajaan Yan. Untuk naik tahta menjadi kaisar. Tuan, akhirnya Anda bersedia ikut pulang bersamaku. Kukira, Anda benar-benar tega mencampakkan kami. Saat hidup sedang berjaya, nikmatilah sepuasnya. Jangan biarkan cangkir emas ini kosong menatap rembulan. Karena ini sudah menjadi kehendak langit, maka kita jadikan kerajaan yang ini sebagai pijakan. Untuk menyatukan seluruh dunia. Saat waktunya tiba, segala utang darah akan dibayar lunas. Dan setiap dendam akan terbalaskan. Mereka yang pernah menolongku, akan kubalas budi baiknya berlipat ganda. Dan bagi mereka yang melukaiku, akan kubalas penderitaan itu 10 kali lipat. Ingatlah ini baik-baik, saat kita bertemu lagi nanti. Kau dan aku adalah musuh bebuyutan. Masih belum menemukan Lin Feng. Belum, Yang Mulia. Kami sudah menyusuri rute kepergiannya, dan hanya menemukan bahwa dia pernah bermalam di hutan bambu. Keesokan harinya, dia langsung pergi. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang melihat jejaknya. Dia benar-benar berani pergi begitu saja. Ibunda, tidak usah pedulikan dia lagi. Nanti kalau dia sudah kelaparan setengah mati, dia juga pasti akan merangkak kembali. Tapi, Yang Mulia, Anda kan masih memiliki hamba. Hamba akan memikirkan berbagai cara untuk menyelesaikan krisis di kerajaan Qian ini. Walau kerajaan Qian tanpa Lin Feng. Lin Feng baru saja pergi, tapi kerajaan Qian langsung dilanda begitu banyak masalah. Apakah Jiang Chuan benar-benar bisa mengatasinya? Lin Feng, sebenarnya di mana kau berada? Kembalilah. Paling buruk, aku sendiri yang akan meminta maaf padamu. Hidup yang mulia kaisar, panjang umur dan berjayalah selalu.
Penobatan Tuan Lin, sungguh sebuah anugerah bagi kerajaan Dayan kita. Umumkan ke seluruh penjuru negeri, semoga negara kita makmur dan berjaya, dari sekarang hingga selamanya, abadi sepanjang masa. Bagaimana proses pembuatannya? Besok semuanya akan selesai, Yang Mulia. Hanya saja apa? Apakah senjata-senjata itu benar-benar bisa mengalahkan kerajaan Dakian? Pasukan Dakian itu, jumlahnya 3 kali lipat lebih banyak dari pasukan Dayan. Ah! Kau meragukanku? Tidak. Lalu, kenapa wajahmu merona begitu? Kau senang? Hamba, Lin Xuan, sudah lama mengagumi Yang Mulia. Tentu saja hamba sangat senang. Bisa saja kau merayuku. Ayo jalan. Kita mau kemana sekarang? Aku akan mengajakmu melihat seberapa dahsyatnya senjata-senjata itu. Nanti kau akan paham. Bahkan jika Dakian punya pasukan 10 kali lipat lebih banyak, itu cuma butuh tambahan beberapa tembakan meriam saja. Wah, Yang Mulia benar-benar gagah berani dan luar biasa. Kudengar Yang Mulia sudah menciptakan banyak sekali senjata. Beliau bersiap untuk menghancurkan Dakian dalam satu serangan. Benar, sepertinya surat tantangan perang juga sudah dikirim ke Dakian. 7 hari dari sekarang, di wilayah perbatasan. Apakah Dakian berani menerima tantangan ini? Dasar sekumpulan sampah tidak berguna. Berani-beraninya mereka mengirim surat tantangan perang kepadaku. Pengawal, 7 hari lagi. Aku sendiri yang akan turun langsung ke medan perang. Kita harus meratakan Dayan dalam satu serangan. Hanya dengan benda ini, kita masih punya puluhan ribu kotak lagi. Coba kau katakan. Dengan daya ledak sedahsyat ini, bahkan jika Dakian punya lebih banyak pasukan sekalipun. Astaga, ini benar-benar mengerikan. Ah, ini sih belum seberapa. Oh, ya, surat tantangan perang sudah dikirimkan ke Dakian, kan? Sudah, Yang Mulia, sudah dikirim. Perang di perbatasan 7 hari lagi. Kita pasti akan menghajar mereka sampai ampun-ampunan. Zheng Yao, oh, Zheng Yao, apa kau tidak sadar? Apa yang sudah kau sia-siakan? Orang sehebat Lin Fang, malah kau campakkan begitu saja. Benar-benar bodoh. Yang Mulia, Anda sedang sakit. Mengapa tidak beristirahat saja di istana? Biar hamba sendiri yang memimpin pasukan menuju perbatasan. Mana mungkin aku tidak turun tangan? Apa kau mau membiarkan seluruh dunia menertawakan aku? Zheng Yao ini. Yang Mulia benar. Hamba yang salah bicara. Seluruh prajurit, dengarkan perintahku. Ikuti aku menuju kerajaan yang besar. Bantai mereka semua sampai darah mengalir bagai sungai. Serbu yang besar, serbu yang besar. Berangkat menuju yang besar. Baik. Apa tugas yang kuberikan padamu sudah beres. Ayah, tenang saja, jika dia terus diam di istana, umurnya paling lama. Ya, paling lama sisa 7 hari lagi. Lalu bagaimana dengan Lin Feiyu? HMPH, aku sudah menyuruh orang untuk mengawasinya. Setelah kita pergi nanti, akan ada yang mengirimnya ke perbatasan juga. Di sana sedang kacau karena perang. Jadi kalau dia mati di medan perang nanti, itu sudah sewajarnya. Apa yang sedang kalian bisik-bisikan itu? Orang yang dicari sudah ketemu belum? Menjawab Yang Mulia, hamba dan ayah sedang membahas soal pencurian di kas negara. Persediaan logistik kita lenyap begitu saja. Dan sampai sekarang masih belum ditemukan jejaknya. Saat ini kas negara sedang kosong. Kebutuhan para prajurit tidak bisa terpenuhi. Karena itulah, Yang Mulia tidak perlu khawatir. Dulu, demi mengambil hati rakyat, Lin Feng menurunkan pajak. Kini saatnya memaksa rakyat memuntahkan uang itu kembali. Apa maksud ucapanmu itu? Yang Mulia, hanya dalam waktu 1 malam saja, kami sudah berhasil mengumpulkan 3 juta tael perak. Benarkah itu? Jiang Chuan, kau melakukan tugas ini dengan sangat baik. Cepat bawa kemari. Jadi, kau ini kaisar wanita Dakian. Zheng Yao, lancang sekali kau. Beraninya kau menyebut nama Yang Mulia dengan sembarangan. Ada urusan apa kalian menemuiku? Kaisar zalim, kaisar zalim, kaisar zalim. Dasar kaisar zalim. Ah, kenapa kalian bicara begitu? Aku ini bukan kaisar zalim. Persetan dengan kalian. Tuan Lin baru saja pergi. Kau malah memaksa kami membayar lebih banyak pajak. Dan juga merampas persediaan gandum kami. Membuat rakyat Dakian kelaparan tanpa makanan. Kembalikan Tuan Lin ke Dakian kami. Kembalikan Tuan Lin kami. Tuan Lin. Kembalikan Tuan Lin kami. Apa yang sebenarnya terjadi? Kau tidak bilang begini kepadaku. Mengapa kau malah merampas gandum mereka? Masih mau pura-pura? Hah, ini semua ulah anak buahmu. Kembalikan Tuan Lin kepada kami. Kembalikan dia pada kami. Kami mau Tuan Lin. Tutup mulut kalian. Prajurit Dakian harus pergi berperang. Kalau kami tidak makan dan minum, bagaimana kami bisa melindungi kalian? Ini adalah biaya perlindungan yang sudah sepantasnya kami pungut. Nanti kalau persediaan makanan sudah melimpah, kami pasti akan mengembalikannya pada kalian. Yang Mulia. Hamba sungguh tidak punya pilihan lain. Tapi tetap saja kalian tidak bisa seenaknya. Kembalikan uang kami. Kembalikan uang kami. Usir mereka semua. Ao, bertahanlah.
Rakyat jelata ini, mulut mereka terus saja meneriakkan nama Lin Feng. Sebenarnya dunia ini milik Lin Feng, atau milikku? Yang mulia, Lin Feng itu benar-benar menghasut rakyat. Dia menggunakan uang dakian kita untuk mencari muka di depan rakyat, sehingga dia bisa mendapatkan pujian dan nama baik seperti ini. Menurut hamba, kita harus segera menjadikan Lin Feng buronan, dan memenggal kepalanya di depan umum. Belas kasih ini adalah dosa besar bagi seorang penguasa. Lin Feng tidak boleh dibiarkan hidup lagi. Rakyat jelata itu, hamba, mana ada tempat untuk yang mulia di hati rakyat dakian. Bunuh dia, dan hancurkan harapan rakyat keras kepala ini. Yang mulia, antara takhta ini dan Lin Feng, mana yang lebih penting? Yang mulia pasti mengerti. Dia itu cuma seorang pria biasa. Mana bisa dibandingkan dengan seluruh kekuasaan ini? Yang mulia, apakah Anda rela diam saja melihat mereka, menunjuk-nunjuk dan merendahkan Anda? Sementara mulut mereka terus memuja nama Lin Feng. Kalian benar. Takhta ini, dan Lin Feng. Aku. Keluarkan titahku. Jadikan Lin Feng buronan. Yang mulia, para jenderal dan seluruh prajurit Dayan sudah berkumpul di sini. Kami menunggu titah Anda, Yang mulia. Semuanya, dengarkan perintahku. Aku telah menyiapkan semua senjata rahasia kita. Dalam pertempuran ini, Dayan pasti menang. Oleh karena itu, kalian semua, kobarkan semangat tempur kalian setinggi-tingginya. Siap, Yang mulia. Ingat ini baik-baik. Saat kalian berhadapan dengan orang-orang dakian, tunjukkan sikap paling merendahkan dan penuh penghinaan pada mereka. Camkan itu kuat-kuat di kepala kalian. Kalian pikir ini lelucon. Siapa yang berani berpikir Dayan tidak bisa mengalahkan dakian? Biar ku beritahu kalian. Dakian di mata kita, pasukan Dayan, hanyalah sekumpulan semut tak berguna. Sekarang, kita bersiap berangkat. Kita tunggu kedatangan dakian di wilayah perbatasan. Siap. Ngi Xuan, siapa yang memberi kalian nyali sebesar itu untuk berani menyerang dakian? Zheng Yang, kau ini benar-benar terlalu sombong dan besar kepala. Bagaimana kau bisa tahu? Bukannya pasukan Dayan kami yang telah membantai pasukan dakian kalian? Jangan bercanda. Belum lama ini kalian masih mengemis minta ampun. Sekarang ceritanya sudah beda. Kami punya rahasia. Senjata, jadi orang ini senjata rahasia kalian. Kalian sedang melawak, ya, cuma mengandalkan dia seorang. Mana mungkin dia bisa menahan puluhan ribu pasukan dakian kita. Hanya dengan dia seorang, sudah cukup untuk menghancurkan seluruh dakian kalian. Cuma modal dia sendirian. Silakan saja kalian coba. Yang mulia, hamba rasa orang-orang Dayan ini sudah putus asa dan mulai bertindak nekat. Yang mulia, tidak perlu banyak omong kosong lagi dengan mereka. Pasukan dakian kita ada 200.000 orang, sedangkan mereka cuma punya 50.000 prajurit. Membantai mereka itu semudah menyembelih ayam. Hahaha, benar sekali. Semua pasukan, dengarkan perintahku. Bantai mereka, serang. Agar. Yang mulia, biar aku yang menebasnya. Ah, kamu kan tidak bisa ilmu bela diri. Cepat lepaskan. Gawat. Ah. Kamu tidak apa-apa, ada kamu di sini. Aku merasa sangat aman. Hati-hati. Tembus 3. Tembus. Tembus, tembus. Apa yang ada di tanganmu itu? Benda ini, kenapa rasanya begitu familiar? Benda apa ini sebenarnya? Ini adalah hadiah dari diriku yang bodoh di masa lalu, yang disiapkan dengan penuh ketelitian khusus untukmu. Dan kebetulan sekali hari ini, benda itu kembali bersarang di tubuhmu. Maksudmu, tebakanku selama ini benar. Dia itu Lin Feng. Kamu salah mengenali orang. Aku yakin tidak salah orang. Dia itu benar-benar Lin Feng. Lin Feng. Jangan dikira hanya karena kau memakai topeng. Aku jadi tidak bisa mengenalimu. Jangan lupa, kita pernah hidup bersama siang dan malam selama 5 tahun. Walaupun kau berubah menjadi abu sekalipun, aku akan tetap mengenalimu. Aku cukup terkejut. Ternyata kau masih bisa mengenaliku, Lin Feng. Benar-benar kau, Lin Feng, kenapa kau bisa? Karena beliau sekarang adalah baginda kaisar dari kerajaan Yan Raya. Apa? Kaisar Yan Raya, Lin Feng. Bukankah kau berhutang penjelasan padaku? Memangnya aku punya urusan denganmu? Prajurit Yan Raya, dengarkan perintahku. Terus serang. Ah. Ah.
Ah. Ah. Ah. Benda apa ini? Cepat mundur, lari. Hentikan, cepat hentikan. Terus serang. Ah. Ah. Tolong aku. Ah. Cepat hentikan. Lin Feng. Mereka semua adalah prajurit yang pernah kau pimpin. Kenapa kau begitu kejam? Bukankah yang lebih kejam itu dirimu? Kau membiarkan mereka mati demi dirimu. Kalau tidak, bagaimana mungkin mereka mati konyol? Bukan begitu. Apanya yang bukan? Dasar munafik. Di dalam hatimu, kau pasti berharap semua orang mati menggantikan dirimu, kan? Aku tidak jangan mengelak lagi. Dasar wanita berhati iblis. Dulu, aku juga kau tipu mentah-mentah seperti ini. Aku tidak seperti itu. Kalau begitu, apa kau berani mati menggantikan mereka? Kau memintaku untuk tidak membunuhnya. Baiklah. Asalkan kau mau menghabisi nyawamu sendiri. Jika kerajaan Qian tunduk pada kerajaan Yan, aku akan melepaskan mereka semua. Dan aku akan memperlakukan mereka dengan baik. Bagaimana? Kau ingin aku mati? Benar, kan? Wahai para prajurit Dakian, jika Yang Mulia Kaisar kalian bersedia mati, aku akan mengampuni nyawa kalian semua. Kalian. Apakah kalian bersedia? Bukankah itu Tuan Lin? Benar, itu Tuan Lin. Kami semua bersedia mengikuti Tuan Lin. Kami mohon, Yang Mulia, relakanlah nyawa Anda. Tidak, aku tidak boleh mati. Tidak, aku tidak mau mati. Apa? Hah? Lin Feng. Beraninya kau mendesak Yang Mulia seperti ini. Padahal Yang Mulia selama ini begitu menyayangimu. Tidak bisa, aku harus membantu Zheng Yao. Jika tidak, seluruh Dakian akan jatuh ke tangan Lin Feng. Dan semua usahaku akan sia-sia. Lin Feng, apa kau tahu, Yang Mulia saat ini sedang keracunan parah. Usianya tinggal 7 hari lagi. Hari ini. Sepertinya dia memang pantas menerimanya. Ternyata rumor yang bilang Zheng Yao akan segera mati itu benar. Apa katamu, Yang Mulia? Batuk darah yang Anda alami beberapa hari ini adalah tanda dari racun mematikan di tubuh Anda. Saya yang menyuruh tabib istana untuk merahasiakannya dari Anda. Benar. Yang Mulia, hamba melakukan ini semua demi kebaikan Anda. Aku tidak boleh mati. Masih banyak hal yang belum aku lakukan. Aku tidak mau mati. Lin Feng. Lin Feng pasti punya banyak pil dewa dan obat sakti. Dia pasti bisa menyelamatkanku. Lin Feng. Tolong selamatkan aku. Aku tidak ingin mati. Kau pasti punya cara untuk menyembuhkanku, kan? Ah. Apa kau pikir kau bisa lolos dari kematian dengan cara ini? Kerajaan Qian tentu saja akan kulepaskan. Lagi pula, yang ku benci bukanlah rakyat kerajaan Qian, melainkan dirimu yang menyedihkan dan tak berdaya ini. Yuan Fang. Ku mohon. Tolong selamatkan kami. Bagaimanapun juga, hatimu begitu mulia. Hatiku sudah lama membeku oleh kebencian. Dan kaulah yang membuatnya menjadi sekelam ini. Tapi, aku tetap harus berterima kasih padamu. Karena kalau tidak, aku tak akan bisa merasa selega dan sepuas ini sekarang. Namun, hari ini, kau harus membayar lunas semuanya. Lin Feng. Lin Feng. Demi aku yang telah melahirkan Fei Yu untukmu. Tolong, selamatkan aku, ampuni nyawaku. Yang Mulia, Ibu. Fei Yu, siapa yang menyuruhmu kemari? Ini adalah medan perang. Tempat ini sangat berbahaya. Kau masih sangat kecil. Siapa sebenarnya yang membawamu kemari? Hamba awalnya berniat untuk mengakhiri nyawa Zheng Yao dalam pertempuran ini. Tapi tak disangka, Lin Feng menyerang secara tiba-tiba dan membuat kita kewalahan. Semua rencana hamba jadi hancur berantakan. Kau berani mengkhianatiku. Tidak, Yang Mulia, Anda salah paham terhadap hamba. Yang Mulia telah terkena racun yang sangat mematikan. Hamba takut Anda akan tiba-tiba mangkat. Karena itulah hamba membawa Lin Fei Yu kemari. Sekalipun Anda benar-benar tiada, Anda masih bisa melihat Fei Yu untuk terakhir kalinya. Maafkan hamba. Hambalah yang bersalah. Oh, ternyata begitu rupanya. Fei Yu, cepat pergi dan minta maaf pada ayahmu. Mintalah pada ayahmu untuk menyelamatkan ibu. Baiklah, ibu. Tapi, bukankah ibu bilang kalau Lin Feng bukan ayahku lagi? Ibu yang salah. Nak, dia akan selalu menjadi ayahmu. Selama ini, ibulah yang bersalah. Biarkan saja dia menyelamatkan ibunya. Lin Feng, beraninya kau menyudutkanku sampai seperti ini. Tunggu saja. Tunggu sampai tubuhku pulih. Aku pasti akan membuatmu membayar semuanya. Selama ini, ibulah yang selalu bersalah padanya. Ayah, tolong selamatkan ibu. Ya, ibu sudah bertaruh nyawa untuk melahirkanku. Bagaimanapun juga, aku ini anak ayah dan ibu. Tolong. Ya, lakukanlah demi aku. Anak ini masih sangat kecil.
tapi sudah bisa memohon seperti itu, menyelamatkannya. Kau tahu, nasib kerajaan Dakian sekarang ada di tanganku. Kalau dia tidak mati, maka kerajaan Dakian yang akan hancur. Dan kalau Dakian hancur, kau juga akan ikut mati. Aku akan membiarkan ibumu mati. Dengan begitu, posisimu sebagai putra mahkota akan tetap aman. Bagaimana? Tapi aku tidak ingin ibu mati. Yan Fang, apa yang kau bicarakan? Tidakkah kau ingat semua yang kulakukan untukmu? Walaupun aku tidak punya jasa yang besar, setidaknya hargailah jerih payahku selama ini. Tidakkah kau bisa mengampuni nyawaku? Apakah aku benar-benar harus mati? Mati di tangan Lin Feng. Aku tidak sudi. Sebenarnya, apa salahku? Sudah sampai seperti ini. Kau sama sekali tidak merasa menyesal. Benar-benar keras kepala, dan sangat bodoh, membiarkanmu mati begitu saja. Rasanya terlalu mudah bagimu. Kau ingin aku melepaskanmu? Boleh saja. Kalau begitu, aku akan memberimu satu pilihan. Kalau kau bisa mulai dari tempat ini, berjalanlah dengan lutut dan bersujud di setiap langkahmu, sampai ke gerbang istana Kekaisaran Dayan. Maka aku akan mengampuni nyawamu. Baiklah, jika kau masih sanggup bertahan hidup, aku akan menyelamatkanmu. Kalau kau mati, itu karena ulahmu sendiri. Semua penderitaan dan siksaan di sepanjang jalan ini, seharusnya sudah cukup untuk membuatmu sadar, kan? Ayah. Anakmu yang bersujud, atau kau yang mati. Pilihlah dengan bijak, aku akan mengabulkannya. Ibunda, cepat bersujud. Ibunda, cepatlah bersujud. Hei, omong kosong apa yang kau bicarakan? Kalau ibu bersujud padanya, ibu bisa mati. Lalu, apa ibunda tega melihatku mati? Pengawal, bawa Jiang Chuan dan ayahnya pergi. Li Feng, apa yang kau lakukan? Lepaskan aku, tentu saja aku akan menyeretmu pulang. Lalu kita akan siapkan pasukan dan maju berperang. Kau sudah gila. Semua negara punya aturan, kau tidak boleh menyiksa tawanan perang. Aku tidak akan menyiksamu. Tenang saja. Aku akan merawatmu sampai kau gemuk dan sehat. Lepaskan, aku tidak akan pernah mengampunimu. Ar. Ah. Yang mulia, silakan bersihkan tangan Anda. Akhirnya pikiran ini jernih juga. Perhatian semuanya, dengarkan perintahku. Selama prajurit Dakian bersedia menyerah, tak satu pun dari mereka akan dibunuh. Besok, perintahkan pasukan untuk menancapkan Panji Dayan di tanah Dakian. Mulai sekarang, seluruh rakyatnya adalah milik Kekaisaran Dayan. Bawa Jiang Chuan dan Fei Yu kembali ke istana. Untuk yang lebih muda, jebloskan dia ke penjara lebih dulu. Sedangkan untuk yang lebih tua, aku punya hukuman khusus untukmu. Kau harus bersujud setiap kali melangkah. Merangkaklah kembali menuju istana, dan renungkanlah semua dosa-dosamu. Jalan. Tidak, jangan biarkan aku mati sendirian di tempat ini. Kenapa aku hanya bisa bersujud memohon ampun? Kenapa? Kenapa semuanya jadi seperti ini? Padahal setengah bulan yang lalu, kita berdua masih baik-baik saja. Apa ini semua hanya karena Jiang Chuan? Sampai kita harus berakhir sehancur ini. Kenapa sekarang? Usiaku hanya tersisa 7 hari lagi. Lihatlah diriku yang sedari tadi hanya bisa panik. Tolong beritahu aku, Jiang Chuan, siapa sebenarnya yang mencoba mencelakaiku? Kali ini, aku harus berhasil menemukannya. Siapa sebenarnya yang berani melanggar aturan dan memberontak ini? Baiklah. Aku akan berlutut. Meski harus berlutut, hatiku sungguh tak terima. Aku merasa tak pernah mengecewakan Lin Feng. Entah kesalahan apa yang telah kuperbuat. Aku melakukan ini semua semata-mata agar bisa bertahan hidup. Karena itulah, aku berlutut. Yang mulia, aku sudah mengatur semuanya dengan sempurna. Yang mulia, kita sudah lelah bekerja selama 2 hari ini. Lebih baik kita pergi makan sekarang, bagaimana? Padahal tadi kulihat kau di medan perang bagaikan seorang jenderal wanita. Bicaramu begitu lantang, dan tampak begitu gagah berani. Tapi kenapa di hadapanku, kau selalu saja bermanja-manja? Ya, tentu saja, itu karena aku sangat menyukai Yang Mulia. Dasar pandai merayu. Mulai saat ini, Lin Fei dan aku tidak ada hubungan apa-apa lagi. Kelak dia hanya akan mempercayai keluarga Zheng. Namun, Feng masih menyimpan dendam. Bahkan putra mereka berdua, Lin Feng, bersikap begitu dingin padaku. Untuk bisa mencairkan hatinya yang beku itu, jalanku masih terasa sangat panjang dan berat. Yang mulia, mengapa Anda tidak langsung membunuh Zheng Yao saja? Apa gunanya membunuh orang yang tidak punya rasa penyesalan sama sekali? Yang kuinginkan adalah melihatnya tersiksa dalam keputusasaan.
hingga dia sadar di mana letak kesalahannya yang sebenarnya. Dari medan perang menuju istana ini, sekalipun ditempuh dengan berjalan kaki, butuh waktu hingga 2 hari penuh. Dan Zheng Yao harus berlutut di setiap langkahnya. Apakah Anda tidak takut dia akan mati di tengah jalan? Kalau dia mati, justru lebih bagus. Dunia akan terasa lebih tenang. Tapi kau tenang saja, sebelum dia tahu siapa dalang yang telah meracuninya. Dia pasti akan mati-matian mempertahankan sisa nyawanya. Benar juga, Jiang Chuan bilang tubuh Zheng Yao telah terpapar racun mematikan. Sebenarnya bagaimana dia bisa sampai keracunan? Coba kau tebak. Jangan-jangan itu Jiang Chuan. Memangnya siapa lagi selain dia? Kalau kita benar-benar sampai di istana, apa kau akan menyelamatkannya? Aku kan tidak tahu cara menawar racun. Bagaimana caranya aku bisa menyelamatkanmu? Lalu, apa itu berarti aku tidak menepati janji? Sudah kubilang padamu, aku ini bukanlah orang baik. Seperti yang pernah kubilang, hatiku ini sungguh kelam. Yang mulia, Anda terlalu dekat. Sekalipun dia bersujud memohon di hadapanku, aku hanya akan memberitahunya dari mana asal racun itu. Soal menyelamatkannya, mimpi saja. Lagi pula, soal ingkar janji. Bukankah Zheng Yao sendiri yang mengajarkannya padaku? Guru, aku sudah melahirkan anak untukmu, membiarkanmu memerintah negara ini. Tapi kenapa kau tega memperlakukanku seperti ini? Lin Feng, aku sangat membencimu. Atas titah langit, Yang Mulia Kaisar Yan Agung menurunkan perintah. Kerajaan Yan Agung. Mulai hari ini, Kerajaan Qian Agung telah resmi ditaklukkan oleh Kerajaan Yan Agung. Seluruh rakyat Qian Agung, beserta seluruh wilayah dan militernya, kini tunduk sepenuhnya di bawah kekuasaan Yan Agung. Barang siapa yang berani melawan, akan dihukum mati tanpa ampun. Kita sudah dikuasai Yan Agung. Kalau begitu, bukankah hidup kita ke depannya akan sangat menderita? Jangan-jangan kita akan dijadikan budak tawanan Yan Agung dan disiksa habis-habisan. Maaf, Tuan, bolehkah saya bertanya, siapakah sebenarnya Yang Mulia Kaisar dari Yan Agung itu? Apakah dia kaisar yang zalim? Apakah dia sangat kejam dan suka menindas? Kalian semua tidak perlu cemas. Kaisar Yan Agung saat ini tidak lain adalah Tuan Lin Feng. Tuan Lin. Ternyata Tuan Lin, syukurlah kalau begitu. Kaisar wanita Qian Agung itu memang zalim dan tidak berguna. Kami tadinya sudah bingung apakah harus mengangkat senjata untuk memberontak. Tak kusangka sekarang kita malah menjadi rakyat beliau. Kami dengan senang hati tunduk pada kerajaan Yan Agung. Kami siap mengabdi seutuhnya pada kerajaan Yan Agung. Kami bersedia tunduk pada kerajaan Yan. Zheng Yao tidak berguna. Jiang Chun berhati busuk. Lin Feng sangat dicintai rakyat. Meskipun kerajaan Qian telah kalah, tapi hasil ini jauh lebih baik daripada menang. Lapor. Yang Mulia, seluruh rakyat kerajaan Qian bersedia tunduk pada kerajaan Yan. Tidak ada satupun yang melawan. Rakyat di sana sudah mendengar tentang kebaikan Kaisar Yan yang agung. Zheng Yao sudah melupakan semua pengorbananku. Tapi rakyat mengingatnya. Sebarkan titahku bagi rakyat yang baru bergabung dengan kerajaan Yan. Mulai hari ini, mereka dibebaskan dari pajak selama 3 tahun. Baik, Yang Mulia, ada satu laporan lagi. Kabarnya, setelah berita kemenangan kerajaan Yan atas kerajaan Qian tersebar luas, ada 3 negara kecil yang langsung menyatakan menyerah. Mereka memohon agar kerajaan Yan tidak menyerang mereka. Mereka bahkan mengirimkan banyak wanita cantik. Saat ini, mereka sedang menunggu di depan aula. Hamba menghadap Yang Mulia. Sial, aku harus menahannya. Jangan senyum. Aku harus menjaga wibawaku sebagai kaisar. Cantik, ya. Iya, cantik. Lebih cantik dari aku. Tentu saja tidak. Perempuan-perempuan biasa ini mana bisa dibandingkan denganmu, sayang. Kalian semua, mundur, cepat mundur. Tunggu dulu. Yang Mulia, saat ini harem Anda masih kosong. Bagaimana kalau Anda jadikan saja mereka selir? Lagi pula, kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk perlahan memasukkan ketiga negara kecil itu ke wilayah kerajaan Yan. Boleh juga idemu. Kalian sudah dengar belum? Kaisar Yan menerima tawaran dari 3 negara kecil itu, beserta semua wanita cantik yang dikirimkan. Sekarang, ketiga negara kecil itu sudah aman bernaung di bawah kerajaan Yan, dan bahkan diizinkan untuk mempertahankan status negara mereka. Memang paling enak berlindung di bawah penguasa yang kuat. Ya, Kaisar Dayan sungguh bijaksana dan baik hati. Beliau benar-benar pemimpin baik yang langka. Banyak negara di sekitar sini, yang awalnya melihat kerajaan Dakian runtuh, sempat takut kalau Dayan akan bertindak kejam dan bengis. Tapi sekarang, setelah mendengar kabar ini, mereka semua malah ingin tunduk pada Dayan. Sepertinya, hanya masalah waktu sampai Dayan menyatukan seluruh dunia. Entah itu Dakian ataupun Dayan, Li Feng, kau masih saja begitu dicintai oleh rakyatmu. Apalagi, nyawaku sekarang ibarat lilin yang tertiup angin. Lin Feng, kau pasti sangat bangga sekarang, kan? Nona, wajahmu pucat pasi dan langkahmu tampak goyah. Sepertinya,
Umurmu sudah tidak panjang lagi. Siapa kau? Siapa aku, itu tidak penting. Yang penting adalah, aku bisa menyelamatkan nyawamu. Lin Feng, tunggu saja pembalasanku. Pasukan Dayan menaklukkan kota tanpa harus bertempur. Mereka hanya meminta persembahan wanita cantik dan harta benda. Sekarang, para wanita cantik ini sedang dibawa masuk ke ibu kota Dayan. Asalkan aku bisa menyusup di antara mereka, aku pasti bisa masuk ke dalam istana kekaisaran. Fei Yu dan Jiang Chuan dibawa pergi. Aku juga tidak tahu siapa yang diam-diam meracuniku. Aku harus segera menyelamatkan mereka. Semuanya, ikuti aku masuk. Baik. Fei Yue, ibu datang mencarimu, nak. Ternyata begitu. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Berisik sekali. Teriak-teriak apa sih? Yang Mulia sudah sangat berbelas kasih. Kalian seharusnya bersyukur karena tidak langsung dipenggal. Kalau masih berisik, aku akan melempar kalian keluar untuk makanan anjing. HMPH. Ayah. Jangan panggil aku ayah. Aku ini bukan ayahmu. Anak buangan sepertimu tidak pantas memanggilku ayah. Paman Jiang. Paman kenapa? Haha. Dulu aku bersikap baik padamu hanya demi Zheng Yao. Kau pikir aku benar-benar menyayangimu? Hah, sebenarnya, aku sangat berharap kau cepat mati. Lepaskan aku. Teruslah menjerit. Percuma kau berteriak sekeras apapun, tidak akan ada yang memedulikanmu. Kalau Yao Yao sampai mati, kau juga tidak akan kubiarkan hidup. Ao. Apa yang mau kau lakukan? Aku ingin menyingkirkan semua ancaman di sekitarku. Tidak. Jangan, Paman Jiang, tolong jangan pukul aku. Kenapa wajah wanita ini sepertinya tidak asing? Gadis tak tahu malu ini beraninya merayu Lin Fang. Orang-orang itu, wanita-wanita cantik yang dikirim kali ini lumayan juga. Iya, semuanya pandai menyanyi dan menari. Terutama yang ada di tengah itu. Benar, lekuk tubuhnya sungguh mempesona. Sayangnya dia memakai cadar. Apakah Yang Mulia menyukai hamba? Lin Feng, kau sungguh bersenang-senang di kerajaan Yan ini. Iya, kau telah membinasakan rakyat tak berdosa dan merampas perbekalan pasukan kerajaan Qian. Kedatanganku kali ini, pastinya untuk membuat perhitungan yang pantas denganmu. Yang Mulia, hamba ini belum bersuami, jadi hamba dilarang membuka cadar ini. Jika Yang Mulia ingin melihat wajah asli hamba, Yang Mulia harus mengangkat hamba sebagai selir. Memangnya kau pikir kau ini siapa? Berani-beraninya meminta Yang Mulia menjadikanmu selir. Cepatnya dari sini. Maafkan hamba yang terlalu lancang ini. Jangan mudah marah begitu. Bukankah tujuan kedatangan mereka ke sini memang untuk menjadi wanitaku? Lagi pula, apa salahnya mengangkatnya menjadi selir? Kebetulan sekali kerajaan Yan kita ini masih belum memilikinya. Daripada membiarkan Lin Feng menikah dengan wanita seperti ini, lebih baik aku saja yang mengajukan diri. Jika Yang Mulia benar-benar ingin mengangkat seorang permaisuri, bukankah orang yang ada di depan Anda ini adalah yang paling pantas? Lin Feng ternyata benar-benar bersekongkol dengan Su Lin Xuan ini. Tidak bisa dibiarkan, aku harus bisa masuk ke istana selir Lin Feng. Hanya dengan begitu aku bisa bergerak bebas di istana ini. Yang Mulia, hamba hanya ingin melayani Anda dengan sepenuh hati. Hamba sama sekali tidak bermaksud membuat Yang Mulia. Wanita ini sangat licik dan penuh tipu daya. Dia tidak boleh dibiarkan hidup. Menurutku dia kelihatannya sih polos banget. Ya, Lin Feng ternyata memang masih suka tipe yang sepertiku. Masih saja sebodoh itu. Tunggu dulu, ada yang tidak beres. Lin Feng bukanlah pria yang mudah tergoda oleh kecantikan. Kenapa sekarang dia begitu peduli pada seorang penari rendahan? Aku mengangkatmu menjadi selir. Bagaimana?
Siapa namamu? Hamba Yaoer, yang mulia. Yaoer, nama yang bagus, selir Agung Yao. Malam ini, aku memilihmu untuk menemaniku. Terima kasih, yang mulia. Lin Feng, kau sudah memakan umpanku. Sialan. Ada apa sebenarnya dengan penari wanita itu? Dan Lin Feng, sudah selama ini, dia bahkan tidak memberiku satu balasan pun. Tapi giliran penari itu yang sedikit saja menggodanya, dia langsung memakan umpannya. Katakan padaku, apa memang tidak ada satupun laki-laki yang benar di dunia ini? Lin Feng bilang dia pernah ditipu oleh Zheng Yao, makanya dia tidak mau lagi menikah. Tapi hari ini, dia malah menerima penari wanita itu. Nona, hamba juga tidak tahu. Tapi menurut hamba, apakah ini karena penari itu lebih berani dan agresif? Nona terlalu tertutup dan menjaga diri. Jadi maksudmu, aku juga harus merayu Lin Feng begitu? Nona, ayahku pernah bilang, laki-laki itu suka sesuatu yang menantang. Sesuatu yang menantang? Ya. Hei, cepat siapkan air mandi untukku. Nona mau mandi sekarang. Kalau gunung tidak mau mendatangiku, maka aku yang akan mendatangi gunung itu. Karena dia suka yang menantang, akan kutunjukkan padanya sesuatu yang sangat menantang. Lagi pula, coba kutanya padamu. Nona mau merayu yang mulia. Ini namanya taktik rayuan maut. Lin Feng, kau sudah merampas kerajaan Dakian, dan merebut Fei Yu. Saat kau membuatku tak punya tempat bernaung, dan saat tak ada lagi tempat untuk memohon, aku akan menginjak-injakmu di dalam lumpur. Malam ini, aku akan menaklukkanmu dengan paksa. Sekarang, karena kerajaan Qian kalah dengan sangat cepat, semua negara lain sedang berunding damai dengan kerajaan Yan. Hanya tersisa satu suku padang rumput yang belum memberi kabar. Sepertinya aku harus pergi ke suku itu. Karena aku ingin menyatukan seluruh dunia. Aku sama sekali tidak boleh melepaskan satu negara pun. Meskipun aku tidak ingin ada korban jiwa. Tapi aku juga tidak mau memelihara ancaman di masa depan. Kekuatan ini harus berada di tanganku sendiri agar aman. Orangnya sudah diantar. Lo, kenapa kau yang datang? Kalau Su Lin Xuan menyukaimu, maju saja, biarkan dia yang bertindak. Tunggu, skenarionya tidak begini, kan? Bakal ada pertunjukan bagus nih. Yang mulia, antara aku dan penari itu, siapa yang lebih cantik? Apakah yang mulia ingin menjadikanku sebagai permaisuri? Hanya aku yang pantas mendampingi yang mulia. Tapi, dulu aku pernah, milikku. Yang mulia adalah seorang kaisar, punya banyak istri dan selir. Itu hal yang sangat wajar, asalkan hati yang mulia sepenuhnya milikku. Itu sudah lebih dari cukup. Yang mulia, apakah masih belum memutuskan? Bukan sekadar menjadi permaisuri kerajaan Yan. Apa, jika kau tulus padaku, aku malam ini kau tidak perlu melayaniku. Kau tetap saja di sini dengan tenang. Apa, bukannya aku disuruh melayani yang mulia malam ini? Ini perintah langsung dari yang mulia. Kau masih belum mengerti. Di sisi yang mulia sudah ada yang menemani. Beliau tidak membutuhkanmu. Sebenarnya siapa orang itu? Tuan, bisakah kau memberitahuku, siapa sebenarnya yang melayani yang mulia malam ini? Kumohon, beritahu aku. Itu Perdana Menteri Su. Perdana Menteri Su, Su Ling Xuan. Su Ling Xuan, kau lagi. Apakah hubungan Perdana Menteri Su ini dengan Yang Mulia sangat baik? Perdana Menteri Su dulunya adalah Kaisar Wanita Yan Agung. Kemudian beliau menyerahkan tahtanya kepada Tuan Lin, dan turun jabatan menjadi Perdana Menteri. Beliau tidak pernah jauh dari sisi Tuan Lin. Selama ada Su Ling Xuan, bukankah kita akan kesulitan bergerak bebas? Aku sendiri juga tidak bisa memikirkan cara yang lebih baik. Kita tetap harus menemukan Jiang Chuan dan Fei Yu terlebih dahulu. Hei! Tuan, Anda jangan takut. Saya hanya ingin bertanya kepada Anda tentang seseorang. Apakah Anda tahu di mana para tawanan dari Qian Agung itu dikurung?
Hei, jangan takut. Aku ini hanyalah seorang wanita lemah. Cuma penasaran saja. Memangnya apa yang bisa dilakukan oleh wanita sepertimu? Orang-orang itu, semuanya dikurung di penjara kekaisaran. Hanya 2 orang dengan identitas penting yang ditahan di istana. Di halaman sudut barat laut. Sudut barat laut. Terima kasih banyak. Fei Yu. Fei Yu. Ibu datang mencarimu, nak. Fei Yu. Ini ibu, nak. Ini ibu. Zeng Yao. Yang mulia, Anda tidak apa-apa. Kenapa kau bisa ada di sini? Jangan banyak tanya dulu. Aku datang untuk membawa kalian keluar dari sini. Kita tidak akan bisa keluar. Penjagaan di istana ini sangat ketat. Lagi pula. Fei Yu. Sampai dipukuli begini. Siapa yang melakukannya? Siapa yang berani berbuat begini? Ibu. Ibu, kenapa ibu baru datang? Aku hampir mati dipukuli, Bu. Coba beritahu ibu, siapa yang memukulmu, nak? Jika nanti ada yang bertanya, siapa yang akan menjawab? Kau tahu sendiri apa yang harus kau katakan, bukan? Li Feng. Perbuatan Li Feng benar-benar sudah keterlaluan. Tega sekali dia memukulmu sampai babak belur begini. Sudahlah, kau tidak perlu marah lagi. Kalau dia saja berani memaksamu bersujud di setiap langkahmu sampai ke tempat ini, mana mungkin dia akan melepaskanku begitu saja. Aku dan Feier bahkan belum makan selama 2 hari ini. Apa? Dia bahkan tidak memberi kalian makan sama sekali. Benar. Kami sangat menderita. Syukurlah kau datang. Melihat kondisimu sekarang, sepertinya kau sudah berhasil selamat. Belum sepenuhnya selamat. Aku hanya kebetulan bertemu dengan seorang pendeta Tao. Dia memberiku sebuah obat, tapi obat itu hanya bisa memperpanjang nyawaku selama 1 tahun. Sungguh nasib yang baik, sampai bisa bertemu dengan pendeta itu. Setelah itu, aku menyusup masuk bersama rombongan penari istana, lalu memanfaatkan gelapnya malam untuk mencari kalian. Awalnya, aku berencana merebut kembali kepercayaan Lin Feng. Tapi, ada sedikit masalah di tengah rencana itu. Aku butuh lebih banyak waktu untuk menyelesaikannya. Aku tahu kau selalu cerdik. Tapi, semua penderitaan kita saat ini hanya bisa diselesaikan dengan satu cara. Cara apa itu? Bunuh Lin Feng. Membunuh. Bagaimana mungkin? Apa kau masih ingin membiarkan Lin Feng hidup? Dia telah merampas semua kekuasaanmu, dan sama sekali tidak peduli pada nyawamu. Bahkan dia tega menyiksa kita sampai seperti ini. Bukankah dia memang pantas mati? Kau ini benar-benar terlalu naif dan berhati lemah. Dengan kondisi kita yang menyedihkan seperti sekarang ini, apa kau pikir masih ada jalan keluar yang lebih baik? Jangan bilang kalau kau masih berharap Lin Feng akan jatuh cinta lagi padamu. Jangan konyol. Dia sekarang adalah seorang kaisar. Istana belakangnya dipenuhi 3.000 wanita cantik. Mana mungkin dia masih sudi melirikmu? Tapi, jika kita membunuhnya, kita akan bisa menyelamatkan kerajaan Yan yang sekarang. Dan segera menyatukan seluruh dunia. Bunuh saja dia. Maka kerajaan Yan akan sepenuhnya menjadi milik kita. Apa kau tidak ingin menjadi kaisar penguasa dunia? Apa kau tidak ingin dipuja oleh seluruh rakyat? Cukup bunuh dia, dan semuanya akan terwujud. Zeng Yao, pesonamu itu sangat mematikan. Si rendahan Lin Feng itu hanyalah rakyat jelata biasa. Kenapa kau harus ketakutan? Aku pasti bisa membunuhnya. Lagi pula, dia tidak mungkin membawa senjatanya setiap hari. Terlebih lagi, senjata rahasia itu bukan buatannya sendiri. Dia pasti meminta bantuan seorang guru sakti untuk membuatnya. Kalau tidak, selama 5 tahun penuh dia berada di kerajaan Qian. Kenapa dia tidak pernah mengeluarkannya sekalipun? Benar. Selama 5 tahun ini dia tidak pernah menggunakannya, kan? Dia itu cuma rakyat jelata biasa. 1 tusukan belati saja sudah cukup untuk menghabisi nyawanya. Bukankah selama kau berada di sisinya, kau tidak pernah ketahuan? Kau bodoh. Ya, bunuh dia. Baik, akan kubunuh dia. Nah, begitu baru benar. Ratu, kaulah yang memaksaku melakukan ini. Kau sendiri yang lebih dulu memancing amarah Jiang Chuan dan membuat Qin Cheng murka. Makanya aku memaksamu untuk meminta maaf. Tapi siapa sangka, kau malah menyerang kerajaan Qian. Dan bahkan ingin menghabisi nyawaku. Ini semua salahmu sendiri. Dengan rahmat langit, Kaisar menitahkan wanita berbakat dari kerajaan Yan, Su Lingxuan. Memiliki paras yang luar biasa anggun, berhati lembut dan berbudi luhur, serta cerdas dan berpengetahuan luas. Dengan ini diangkat sebagai permaisuri kerajaan Yan. Demikianlah titah ini diturunkan. Kini, kerajaan Yan kita juga memiliki Nona Su yang menjadi permaisuri. Hanya yang mulia yang bisa melakukannya. Aduh, benar-benar pasangan yang serasi. Hahaha.
Mulai hari ini, Permaisuri Beta, Su Lingxuan, jangan besar kepala kau. Sebentar lagi, dunia ini akan kembali ke tanganku. Hari ini adalah hari pernikahan Agung Beta dengan Permaisuri. Utusan dari berbagai negara datang untuk memberi selamat. Silakan naik ke tandu gantung. Umumkan. Utusan dari berbagai negara dipersilakan memasuki aula. Selamat, Yang Mulia. Selamat dan sejahtera, Yang Mulia. Benar-benar menggelikan. Negeri Dayan yang begitu agung ini, kini malah tunduk pada seorang. Apa katamu? Kau pasti Zuo Erya dari suku Padang Rumput. Benar sekali, dan kau pasti Lin Feng. Seorang rakyat jelata yang kabur dari Dakian ke Dayan, malah bermimpi ingin menyatukan dunia. Kedatanganku kemari hari ini, hanya ingin melihat sejauh mana kemampuanmu yang sebenarnya. Kalau kau memang tidak pantas, suku Padang Rumput kami yang akan meratakan dataran tengah. Erkan, tutup mulutmu. Ah, bukan begitu. Zuo Erya, Yang Mulia kami dengan kekuatannya sendiri, berhasil menaklukkan Dakian hanya dalam waktu 1 hari. Kau pikir kau ini siapa? Hah, berani-beraninya kau meragukan Yang Mulia kami. Menjadi seorang kaisar itu bukan cuma soal pintar berperang. Dalam mengurus negara, kau harus pakai otak. Yang Mulia, bagaimana kalau saya perintahkan pengawal untuk mengusirnya? Kalau dia diusir sekarang, bagaimana dengan harga diriku? Tidak, biarkan saja. Kita lihat saja apa maunya hari ini. Kalau dia sudah keterlaluan, aku pasti tidak akan mengampuninya. Orang ini berani mengacaukan upacara. Benar-benar menjengkelkan. Kaisar Dayan, apa kau berani bertanding denganku? Bertanding apa? Dataran Tengah sangat menjunjung tinggi sastra dalam memimpin negara. Kalau begitu, mari kita adu kemampuan sastra saja. Kita mulai dari membuat puisi. Membuat puisi. Ini sih sama saja memberiku kesempatan untuk unjuk gigi. Kalau bicara soal membuat puisi, siapa di dunia ini yang bisa menandingi kehebatanku yang berasal dari zaman modern ini? Jangankan 300 puisi Tang, puisi Song dan opera Yuan saja, sudah cukup untuk membuat mereka semua tercengang bungkam. Membuat puisi. Yang Mulia kita kan cuma ahli berperang. Beliau sama sekali tidak pandai membuat puisi. Apalagi Zuo Erya membawa seorang sarjana bersamanya. Dia pasti sudah persiapan matang. Coba kalian lihat. Sarjana itu sepertinya tidak asing. Ya, bukankah dia sang sarjana utama itu? Mata kalian sungguh jeli. Hamba ini memang benar. Sarjana utama, Li Yu. Wah, ternyata benar-benar dia, Li Yu. Dengar-dengar, bakat sastra Li Yu ini luar biasa hebat. Musik, catur, kaligrafi, hingga lukis, semuanya dikuasai dengan sempurna. Tidak disangka Zuo Erya sampai berhasil mempekerjakannya kemari. Sikap Zuo Erya terhadap Lin Feng sungguh tidak sopan. Mungkin aku bisa menjadi temannya. Benar, ini adalah Li Yu. Jika aku kalah, aku akan tunduk padamu. Hanya sekadar mengaku kalah. Lalu maumu apa? Kau datang dengan penuh amarah, dan bersikap sangat tidak sopan di hari penobatan Permaisuri Yan Agung. Lalu kau hanya ingin menjadikan sebuah kata, mengaku kalah, sebagai taruhan. Tidakkah itu terlalu menggelikan? Lalu, apa maumu? Jika aku yang menang, Padang Rumput, dan seluruh suku barbar akan tunduk menjadi wilayah kekuasaan Yan Agung. Dan kau, Zuo Erya, akan kujadikan selir di istanaku. Lancang sekali kau. Perempuan ini sungguh ganas. Padahal aku hanya berteriak sedikit. Bisa-bisanya kau langsung main tangan begini. Berani-beraninya kau tidak sopan pada Yang Mulia. Nyawamu akan jadi bayarannya. Hahaha, bagus sekali. Kembalilah. Jika kau kalah, seluruh wilayah Yan Raya akan jatuh ke tangan Padang Rumput kami. Dan kau, aku akan mengikat dan membawamu pulang, untuk tunduk dan menjadi pelayanku. Kurasa kau tidak akan punya kesempatan itu. Kaisar Yan Raya, kau terlalu sombong. Li Yu, kalahkan dia untukku. Mohon petunjuknya, Yang Mulia. Tuan, siapkan kuas dan tinta. Hamba ini. Aku sedang sibuk menonton pertandingan. Tidak ada waktu meladenimu. Kudengar pihak Padang Rumput sangat tidak puas dengan Kaisar Yan Raya. Kenapa? Apa kau punya pendapat lain? Urusan hamba ini tidak seberapa. Barangkali, hamba bisa bertukar informasi dengan Tuan. Oh, ternyata kau seorang pengkhianat. SSTT, kalian orang dataran tengah ini benar-benar penuh tipu muslihat. Kami dari Padang Rumput, silakan. Biar aku yang mulai duluan. Aku takut nanti kau tidak akan sanggup menanggung malu. Ternyata rumor itu bukan bualan belaka.
Kaisar Yan Raya memang sangat angkuh. Tapi, kau pikir siapa aku, Liu ini? Aku adalah sarjana terbaik saat ini. Telah menderita belajar siang malam selama puluhan tahun. Mimpi mau menang dariku, mustahil. Kalau begitu, aku akan menulis duluan. Hah? Yang Mulia bisa membuat puisi. Walau bisa, dia tetap tidak akan sanggup menandingi Liu. Liu itu adalah sarjana terbaik. Loh, dia sudah bertahun-tahun berkelana ke seluruh penjuru dunia. Sudah berapa banyak puisi dan syair yang dia ciptakan. Semuanya sangat terkenal dan tersebar luas. Yang Mulia terlalu gegabah menerima tantangan ini. Benar-benar tidak masuk akal. Memangnya kenapa kalau dia pandai berperang? Tanpa otak, bagaimana dia bisa mengamankan dunia ini? Tapi seingatku, sebelum Lin Feng berada di kerajaan Qian Raya, dia sangat ahli dalam mengurus negara. Kau tahu lumayan banyak juga rupanya. Apa kau sedang mencoba membelanya? Bukankah kau ini seorang pengkhianat? Itu artinya, ini semua adalah idenya sendiri. Dia itu cuma tukang memberi perintah saja. Aku sudah lama dengar kalau kaisar wanita dari Dakian itu telah mengusir Ling Feng ini. Ling Feng sudah tidak punya tempat tujuan lagi. Makanya dia datang ke Dayan. Benar kan? Apanya yang benar? Memangnya kenapa? Jangan-jangan kau kenal dengan kaisar wanita Dakian itu dan tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bukan begitu? Seluruh dunia juga sudah tahu. Orang bernama Ling Feng ini sama sekali tidak punya kemampuan berpedang. Dia dibuang oleh kaisar wanita Dakian. Diusir dari kerajaannya, tapi beraninya malah membual di sini. Orang macam dia ini cuma mengandalkan keberuntungan saja untuk bisa bertahan sampai sekarang. Kedatanganku hari ini justru untuk membongkar kedok aslinya. Bagaimana mungkin? Tidakkah kau lihat, air sungai kuning turun dari langit, mengalir deras ke lautan, dan tak pernah kembali? Ini. Astaga, puisi ini sungguh luar biasa megah. Benar-benar, tidakkah kau lihat air sungai kuning turun dari langit, mengalir deras ke lautan, dan tak pernah kembali? Kau ini benar-benar harta karun yang berharga. Apa? Dia sungguh bisa menulis puisi. Air sungai kuning turun dari langit, mengalir deras ke lautan, dan tak pernah kembali. Puisi sehebat ini, ternyata benar-benar ditulis oleh Ling Feng. Li Yun, bagaimana menurutmu puisi ini? Tak ada yang menandinginya di masa lalu, dan tak akan ada di masa depan. Bicaralah pakai bahasa manusia. Singkatnya begini, tidak ada satupun yang bisa menandinginya. Kau masih mau menulis lagi? Bukankah ini sebuah pertandingan? Tentu saja, aku harus membuat kalian kalah telak sampai benar-benar tunduk. Ini semua kau yang menulisnya. Kalau bukan aku, siapa lagi? Semasa hidup, jadilah pahlawan di antara manusia. Saat mati pun, jadilah penguasa di alam para arwah. Astaga! Sungguh sebuah mahakarya. Hingga kini, Xiang Yu pun enggan untuk menyeberang kembali ke Jiangdong. 30 tahun ketenaran dan jasa, kini hanyalah debu dan tanah. Perjalanan 8.000 mil, menembus awan dan badai. Hanya menyisakan kesedihan yang hampa. Luar biasa, indah sekali. Guguran daun tak bertepi, melayang jatuh tertiup angin. Aliran sungai raksasa yang tak berujung, terus bergulir tiada henti. Kanda, ternyata kau memiliki bakat sehebat ini. Dan Dinda sama sekali tidak tahu menahu soal ini. Suamiku. Kanda memang benar-benar manusia pilihan langit. Yang Mulia benar-benar luar biasa hebat. Hidup Yang Mulia, sungguh gagah perkasa. Kapan rembulan terang akan menampakkan dirinya? Kuangkat cawan arak ini, bertanya pada langit biru. Tak ku tahu, di istana langit sana. Tahun berapakah malam ini? Hahaha. Sungguh tak kusangka, ada karya seindah ini di dunia. Aku yang terlalu picik dan berwawasan sempit. Anda benar-benar seorang mahaguru sejati. Bagaimana? Saya mengaku kalah. Tidak apa-apa, wajar saja kalau kau kalah. Lagi pula, ini adalah mahakarya agung dari para dewa puisi di tanah airku. Kau yang hanya seorang sarjana biasa, kalah pun sama sekali tidak memalukan. Hei, kau kan belum bertanding. Kenapa sudah menyerah duluan? 6 detik. Yang Mulia Kaisar Yan Agung telah membawa seni puisi ke puncak tertingginya. Mahakarya ini tidak mungkin bisa dilampaui lagi, dan akan abadi sepanjang masa. Hebat sekali. Zuo Erya, sekarang apalagi yang mau kau katakan? Yang Mulia kita adalah yang terhebat di dunia. Jangan sombong dulu kau. Ini baru ronde pertama. Aturannya 3 ronde, cari 2 kemenangan. Tadi kau tidak bilang peraturannya 3 ronde. Ya sekarang aku bilang begitu. Mau apa kau? Takut? Ya, siapa yang takut? Yang Mulia kami tidak akan tertandingi oleh siapapun. Ronde kedua? Baiklah, kami terima tantanganmu. Maafkan Dinda, Kanda. Tadi Dinda sempat cemas. Kalau mau tanding, ayo lanjut ke babak kedua. Mau tanding apa nih? Tanding berbalas sajak saja. Bagaimana kalau kita masing-masing memberikan 3 bait sajak? Siapa yang tidak bisa membalasnya? Dialah yang kalah. Silakan dimulai. Apakah Yang Mulia bisa berbalas sajak? Hahaha. Ini adalah 3 bait sajak yang kutulis. Mohon Yang Mulia berkenan melihatnya. 3 bait sajak ini, kudapatkan setelah berkelana ke seluruh penjuru dunia. Dan sampai saat ini, belum ada satupun orang yang bisa membalasnya. Dari ujung lautan hingga pelosok bumi, segalanya berseri bagai musim semi. Benar sekali. Kenapa? Kau tidak bisa membalasnya, kan? Memangnya kenapa kalau kau pintar menulis puisi? Sastra itu lebih dari sekadar puisi dan sajak. Siapa bilang aku tidak bisa membalasnya? Dari ujung lautan hingga pelosok bumi berseri bagai musim semi. Awas, kau jangan berani menjawab sembarangan ya. Beribu gunung dan lautan luas. Bermandi cahaya mentari pagi. Apa? Tunggu.
Tunggu. Jawabannya benar, 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 benar. Astaga, luar biasa, bagus, bagus sekali. Sajak sesulit itu berhasil dia balas dengan sempurna. Kita sudah berhasil membalas 1 bait. Masih ada 2 bait lagi, kan? Lin Feng. Ternyata dia juga menguasai hal ini. Seiring langit berganti tahun, usia manusia pun bertambah. Apa kau bisa membalas yang satu ini? Itu tidak sulit. Jawabannya hanyalah, musim semi memenuhi alam semesta. Bagus, 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 balasan yang sangat hebat. Balasannya benar-benar sangat pas dan rapi. Kau, masih ada 1 lagi. Dan ini adalah bait yang terakhir. Ratusan generasi berlalu, zaman kitalah yang paling gemilang. Yang satu ini tidak akan mudah. Ah, itu malah jauh lebih mudah. Sepanjang ribuan tahun sejarah, pesona alam ini kini bersinar dengan wajah baru. Astaga. Ini, balasannya benar-benar sempurna. Semuanya dijawab dengan benar. Sekarang giliranku, kan? Aku tidak akan mempersulitmu. Aku hanya akan memberikan 1 pertanyaan. Asalkan kalian bisa menjawab dengan benar. Di babak ini, kalian yang akan dianggap menang. Bagaimana kau meremehkanku? Li Yue, bicaralah. Yang mulia dari kerajaan Yan Agung sangat menguasai sastra dan bela diri. 3 bait pantun tadi sudah berhasil dijawabnya. Itu sudah cukup membuktikan kemampuannya. Kau sendiri yang bilang begitu. Ya, kalau kami bisa membalas bait pertama yang kau berikan, maka babak ini kamilah yang menang. Baik, aku setuju. Kalau begitu, berikan soalmu. Hahaha, yang mulia sungguh. Hebat dan luar biasa. Hahaha. Kenapa aku tidak pernah menyadari kalau Lin Feng punya bakat sehebat ini? Jangan-jangan. Selama ini akulah yang salah. Akulah yang sudah mengecewakan Lin Feng. Ah, tidak. Lin Feng belum sepenuhnya menang. Bait pertamaku adalah air laut pasang. Dan terus pasang. Aku tidak mengerti. Cuma ada 1 huruf. Apakah yang mulia salah tulis? Tulisan apa ini? Hanya ada 1 huruf, dan semuanya ditulis persis sama. Lalu, bagaimana cara membacanya? Entahlah, pasang, pasang, pasang. Benar-benar konyol. Raja Kerajaan Yan Agung. Jangan bilang kau pikir tulisan ini bisa. Yang mulia pasti punya maksud tersendiri di baliknya. Kalian balas saja dulu bait pertamanya. Mohon maaf, hamba kurang pandai. Mohon yang mulia sudi memberikan petunjuk. Hamba benar-benar tidak paham apa maksudnya. Memang sangat sulit dimengerti. Sebenarnya, apa sih artinya, bisa-bisanya menulis sesuatu yang seburuk ini? Ternyata aku terlalu melebih-lebihkan mereka. Apa kalian semua tidak ada yang bisa? Untuk saat ini sudah. Lancang, kenapa? Memangnya kami tidak boleh bicara? Kalau dia memang benar-benar jenius, mana mungkin dia membuat soal yang begitu konyol tadi? Kutebak, dia sendiri pun tidak tahu apa yang sebenarnya dia tulis. Tentu saja aku tahu. Kalau begitu, cepat bacakan. Apakah dibaca pagi, 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 atau pasang, pasang, pasang? Bait pertama ini punya makna yang sangat luar biasa. Mana ada 4 cara membacanya, kau ini cuma membual. Hari ini, kalau kau tidak bisa membuktikan ke-4 cara itu, hancur sudah reputasimu. Tentu saja aku tidak akan mempertaruhkan reputasiku sendiri. Cara baca pertama. Air laut pasang. Tiap pagi selalu pasang. Pagi demi pagi. Lalu surut. Ternyata begitu maknanya. Ternyata bisa begitu. Cara baca yang kedua. Pagi demi pagi, terus pasang. Dari pagi hingga senja. Tak kusangka, ternyata bisa dibaca seperti ini. Lalu, ini cara baca yang ketiga. Air laut pasang di pagi hari. Pasang, pasang, dan pasang. Surut di pagi hari. Ini sungguh di luar dugaan. Hahaha. Dan cara baca yang keempat. Air laut terus pasang, pasang, dan pasang. Di setiap paginya. Tak kusangka ada bait pertama sejenius ini. Hahaha. Ternyata begitu cara membacanya. Ternyata ini adalah sebuah mahakarya. Hahaha. Yang mulia sungguh agung. Kebijaksanaan yang mulia tiada taranya. Astaga, yang mulia benar-benar luar biasa. Yang mulia memang yang terhebat di kolong langit. Bait pantun ini juga yang terbaik di dunia. Putri Zuo Erya, ayo, suruh orang-orangmu membalas bait ini. Putri Zuo Erya, berpikirlah 3 kali sebelum bertindak. Kalau tidak bisa membalasnya, mengaku kalah sajalah. Tidak mau mengaku kalah. Ya, yang mulia memang luar biasa. Ilmu hamba sama sekali bukan tandingan yang mulia. Di babak ini, hamba mengaku kalah. Dasar bedebah tak berguna.
Putri Zuo Erya, Yang Mulia Kaisar Yan Agung adalah penguasa yang tak tertandingi dalam ribuan tahun. Jika seluruh dunia bersatu di bawah kekuasaan Yan Agung, itu adalah sebuah. Kalau kau kalah, jangan lupakan kesepakatan kita. Aku belum kalah. Jangan sampai aku merendahkan suku padang rumputmu. Pengawal, seret putri padang rumput ini keluar. Beritahu kepala suku mereka. Suruh dia mendandani tuan putri ini baik-baik untuk melayani Yang Mulia Kaisar kita. Tidak. Kenapa jadi begini? Hari ini benar-benar hari yang indah. Mari kita panggil para penari untuk menari bagi kita semua. Yaoer. Bagus, bagus sekali, Yaoer, hahaha. Yang Mulia memanggilmu, Yang Mulia. Menarilah untuk kita semua. Apa maksudnya, Yang Mulia? Yaoer bukan penari murahan seperti mereka. Bagaimana bisa Yang Mulia menyuruh Yaoer menari di depan begitu banyak pria asing? Lancang, Yang Mulia tidak pernah mengatakannya sendiri akan mengangkatmu menjadi selir. Saat ini, kau hanyalah seorang penari rendahan. Kalau kau tidak mau menari, apa kau masih menginginkan kedua kakimu itu? Yang Mulia. Aku yang menyuruhmu menari. Hanya penari biasa tapi berani menuntut macam-macam. Wah, harum sekali. Memang pantas menjadi penari dari Xia Agung. Benar-benar cantik. Menyingkir kau. Bukankah penari itu memang untuk ditonton dan disentuh? Jangan sok jual mahal. Kau itu cuma penari rendahan. Cuma penari tapi merasa dirimu begitu berharga. Dia menyentuhmu itu tandanya dia menyukaimu. Haha. Hahaha. Harum sekali. Berapa tarifmu? Malam ini, aku yang sewa kamu. Hahaha. Aduh. Lancang, beraninya kau menyerang utusan resmi. Yang Mulia. Mereka yang mulai main tangan duluan. Yang Mulia, Anda semestinya tidak akan. Memang pantas. Jangan bilang kau pikir Yang Mulia sungguh-sungguh peduli padamu. Yang Mulia. Kau tidak sungguh berpikir dirimu secantik itu, kan? Hamba tidak berani melakukan perjalanan jauh dari perbatasan. Pasti tidak mudah, kan? Memang. Tidakkah kau? Bagaimana bisa kau? Saat pertama kali aku melihatmu, aku sudah tahu kalau itu adalah dirimu. Kebencian di matamu terlalu terlihat jelas. Itu karena mataku. Hanya seorang penari yang dikirim dari negara asing, datang kemari demi mengadu nasib mencari masa depan yang baik. Bagaimana mungkin menatap dengan penuh kebencian? Yang membuatku benar-benar yakin kalau itu dirimu, adalah saat kau menari di sisiku dan mencoba menggodaku. Aroma tubuhmu terasa sangat tidak asing. Saking familiarnya, sampai membuatku muak tentang apa yang sudah kau alami selama ini. Tapi melihat kondisimu yang mulai membaik, kenapa kau tidak menjaga dirimu baik-baik, dan malah bersikeras mencariku? Sebegitu inginkah kau membunuhku? Sepertinya sampai detik ini, kau masih belum mengerti juga apa sebenarnya yang pantas kau benci, dan tidak tahu di mana letak kesalahanmu. Lin Feng, berhentilah bermimpi. Kau pikir kau benar-benar sanggup mempertahankan tahta ini? Dulu, kau memang memegang kekuasaan besar, tapi sifat sok benarmu itu, dan keangkuhanmu yang merasa paling hebat itu, benar-benar tak bisa diubah, bahkan setelah 2 kehidupan. Sepertinya, sebanyak apapun penderitaan yang kau alami, kau tidak akan pernah mau bercermin pada kesalahanmu sendiri. Li Fang. Aku tidak bersalah. Kaulah yang bersalah di sini. Yang Mulia, awas. Pangeran. Penari kurang ajar. Beraninya kau mencoba membunuh Yang Mulia. Pengawal, lindungi Yang Mulia. Kau berani mencoba membunuhku. Lin Feng, kau pantas mati. Aku pantas mati. Kalau bukan karena aku, 5 tahun lalu, kau pasti sudah membusuk di medan perang. Akulah yang menyelamatkan nyawamu, yang menyelamatkan nasib Dakian. Dasar kacang lupa kulit. 5 tahun lalu. Dakian. Kau bukan penari, kau adalah Zheng Yao. Putri pejabat agung. Benar, ini aku. Lin Feng, sayang sekali aku gagal membunuhmu. Aku mengaku kalah. Sekarang, bunuh saja aku, lakukan sesukamu. Tenang saja.
Aku pasti akan membuatmu mati. Tapi tidak sekarang. Aku ingin kau mati dengan mata terbuka lebar. Membawa penyesalan yang mendalam ke liang lahatmu, pengawal. Bawa dia kemari. Ibu. Fei Yuan. Lin Feng, aku yang salah. Kumohon padamu, jangan sakiti Fei Yuan. Sudah kubilang, aku tidak menginginkan nyawanya. Aku tidak akan membunuhnya. Lalu kau, aku cuma ingin kau melihat kenyataan yang sebenarnya. Ibu, aku takut. Fei jangan takut. Sayang, ibu ada di sini. Lin Feng. Kau telah membunuh ayahku, dan mengurungku bersama Fei Yu. Di mana hati nuranimu? Yang paling tidak pantas menyalahkanku adalah kau. Aku sama sekali tidak pernah menganggapmu sebagai ayahku. Ayahku yang sebenarnya adalah Paman Jiang. Sedangkan kau hanyalah alat yang dimanfaatkan oleh ibuku. Cukup, Lin Feng. Aku adalah putra langit. Posisi permaisuri hanya akan menjadi milik Jiang Chuan. Sadarlah. Zheng Yao mengkhianatiku, Zheng Feiyu juga mengkhianatiku, dan kalian para jenderal. Keberadaan kalian itu karena aku, Lin Feng, yang selama ini melindungi Qin Agung. Jika tanpa diriku, keluarga Jiang kita dan Qin Agung pasti sudah lama hancur binasa. Yang mulia, izinkan hamba langsung membunuh Jiang Chun untuk membalaskan dendam yang mulia. Tidak perlu, akan ada orang lain yang turun tangan. Li Fu, apa maksudmu? Zhao Yao. Masih ingatkan apa yang pernah kukatakan padamu? Kau mencintai orang yang salah, dan membenci orang yang salah. Maksudmu, kau menyuruhku membenci Jiang Chuan. Jangan mimpi kau. Jiang Chuan adalah putra kandung Perdana Menteri Jiang. Dia adalah orang di sisiku, orang yang paling dekat denganku. Dia adalah rakyat yang paling setia di Kekaisaran Qin Agung kita. Apa kau benar-benar sangat memahaminya? Tentu saja, dia 100 kali lipat lebih hebat darimu. Kalau kau memang sebegitu mengenalnya, lalu, tahukah kau apa yang terjadi pada organ tubuhmu? Jangan asal memfitnah. Aku memfitnah atau tidak, hatimu sendiri yang paling tahu. Oh ya, soal kaki Zheng Feiyu. Kau juga kan yang mematahkannya. Apa? Tidak mungkin. Yang satu tidak percaya, yang satu lagi tidak mau mengaku. Kalian berdua benar-benar menjijikkan. Pengawal. Kalau dia masih tidak mau mengaku, pukuli dia sampai dia mengaku. Tidak, Li Feng. Kau tidak boleh memukulku, iya kan? Ah, kau mundurlah dulu. Aku takut sekali. Tolong jangan pukul aku. Pergi berperang. Apa kau bilang? Memangnya kenapa kalau aku yang meracuninya? Dasar kau babi tolol. Kalau bukan karena Lin Feng, apa kau pikir kerajaan Dakian bisa lolos dari ambang kehancuran dan bangkit menjadi kerajaan yang kuat? Kerajaan Dakian di tanganmu. Cepat atau lambat pasti akan hancur. Aku meracunimu hanya agar kau cepat turun tahta. Aku melakukan ini semua demi Dakian, demi kelangsungan tahta kerajaan, demi rakyat jelata. Keparat kau. Ah, padahal aku sangat mempercayaimu. Ternyata, selama ini kau hanya ingin aku mati. Apa hakmu memukulku? Setidaknya, aku masih punya kemampuan. Sedangkan kau, selain bergantung pada Lin Feng, memangnya apa lagi yang bisa kau lakukan? Hahaha, kau benar-benar bodoh sampai membuatku ingin tertawa. Padahal sudah jelas Lin Feng adalah pendukung terbesarmu. Tapi kau malah membuangnya dan menyerahkannya pada orang lain. Apa kau benar-benar buta? Memangnya Lin Feng pernah berbuat salah? Coba kau dengar apa kata rakyat Dakian di luar sana. Tapi kau justru mengira Lin Feng merampas semua pencapaianmu. Kalau bukan karena Lin Feng, apa kau pikir kau masih bisa hidup sampai sekarang? Jadi, selama ini, akulah yang salah. Jadi, kaki Feiyu, kau yang mematahkannya. Ibunda, sakit. Paman Jiang yang mematahkan kakiku. Katanya, asalkan aku cacat, aku tidak akan pernah bisa menjadi putra mahkota. Jiang Chun, kau benar-benar binatang. Bagaimana bisa kau tega menyakiti anak kecil? Lalu kenapa kalau aku yang memukulnya? Kau bisa apa sekarang? Sia-sia saja aku sangat mempercayaimu. Ternyata, semua ini ulahmu. Kau yang menghasutku, sedikit demi sedikit menjauhkanku dari Lin Feng. Gara-gara kau membuatku percaya bahwa Lin Feng lah dalang dari segalanya. Dan kau juga yang membuatku berpikir kalau dia benar-benar ingin membunuhku. Kau bahkan menjebakku dengan surat utang sialan itu. Dan seenaknya menjadikanku kambing hitam dengan alasan demi kepentingan negara. Ini semua gara-gara kau. Itu semua salahmu. Zheng Yao, semua ini karena ulahmu sendiri. Semua ini salahmu, kalau bukan karena dirimu. Aku sama sekali tidak akan hancur seperti ini. Semuanya karena kau. Kau ini, Zheng Yao. Kalau aku tidak bisa hidup, maka kau juga jangan harap bisa hidup tenang. Aku sama sekali tidak salah. Kau memang pantas mati. Aku harus bertindak seperti ini agar Lin Feng percaya bahwa aku benar-benar tulus kepadanya. Cepat bersujud dan minta maaf pada ayahmu. Biar ayahmu mau memaafkan kita. Ayah, aku salah. Kumohon maafkan kami. Sakit. Feiyu kesakitan sekali. Kakak. Nanti Feiyu janji akan patuh pada kakak dan rajin belajar. Feiyu janji tidak akan nakal lagi. Lin Feng, ini semua salahku. Sekarang aku tahu kalau aku salah. Aku sadar. Akhirnya aku sadar. Tanpamu, kerajaan Dakian benar-benar akan hancur. Bisakah kau memaafkanku? Kali ini, aku pasti akan membunuhnya. Aku dan dia benar-benar tidak ada hubungan apa-apa. Aku ini masih milikmu. Dan aku sama sekali tidak ada urusan lagi denganmu. Kini kau sudah memiliki permaisurimu sendiri.
Lin Feng, dulu aku terlalu picik. Pikiranku terlalu sempit. Aku tahu, aku dan kerajaan Dakian telah berutang besar padamu. Beri aku satu kesempatan. Maafkan aku untuk kali ini saja. Kumohon. Zhao Yao, apa gunanya minta maaf? Kalau minta maaf saja cukup, untuk apa ada hukum? Hari ini, kau pasti mati. Pengawal, eksekusi dia. Koyak tubuhnya dengan 5 ekor kuda. Bagus. Bagus sekali. Lin Feng, Lin Feng. Ibu, kakak. Kumohon lepaskan ibu. Aku tidak pernah menikah denganmu. Hahaha, kau berani mengabaikan istri sahmu. Tuan Song Seng Feiyu telah pergi ke pedesaan untuk memulihkan diri. Prajurit dilarang keras menginjakan kaki di ibu kota. Yang menentangku akan binasa, kekaisaran kita yang agung. Pasti akan menyatukan seluruh daratan ini. Hidup yang mulia kaisar, panjang umur dan berjayalah selalu. Berdirilah. Perintahkan Kementerian Ritus untuk mengurus pesta pernikahan. Pilihlah hari yang baik. Aku akan bersama Permaisuri untuk melangsungkan pernikahan. Yang mulia, hamba punya satu hal yang ingin disampaikan. Kalau begitu, tentang urusan menambah selir di istana belakang, aku serahkan semuanya kepadamu. Hamba mengerti. Hamba pastikan akan selalu ada wanita cantik di sisi Yang Mulia, untuk terus menemani, agar Yang Mulia tak pernah merasa kesepian.